Roma. Ke Roma. Kenapa nggak balik ke Yesus, tempat lahirnya Yesus? Ya, dia kan memang mau menginjil, digunakan Yesus dia kan untuk mengabarkan Injil ke segala bangsa katanya. Kenapa? Kenapa dia Makanya luar berbahasa biasa Paulus itu. Gus Darni? Kenapa nggak berbahasa Yesus? Kenapa nggak? Kenapa berbahasa Romawi? Iya, berbahasa Yunani dia. Ya artinya Kan dia ini kesana. memang berbau, ini Kan memang dia ajaran kesana. ini, tapi Bu Darni, memang ini ajarannya berbau Yunani, Bu Iya. Darni. Nggak bisa nggak pasti berbau Iya. Yunani gitu. Kemudian ya, mari kita cek. Jadi berkembanglah di sana, ya pertama kali kan semua Katolik atas intervensi dari penguasa Konstantinopel. Siapapun yang melawan, ya keputusan Konsili 325 selesai hidupmu. Dari situ kan banyak korban, Bu Darni. Ingat sejarah lah ya. Jadi agama ini, kepercayaan ini itu dari awal itu pemaksaan, otoriter. Raja Konstantinopel ini, siapa yang tidak setuju dengan kesimpulan Konsili 325 selesai hidup lu? Siapa yang setuju makmur hidup lu? Setuju Bu Darni? Iya, di mana-mana kalau mayoritas ya begitu. Ya, pemaksaan. Karena untuk kebenaran kan gitu. Ibu Makanya Darni ada pernah neraka dan membaca surga. nggak? Ibu Darni pernah membaca nggak Apa? kesimpulan Imam Konsili 325? Apa isinya? Tinggal diambil di Ya, Google. isinya kurang lebih begini. Hanya ada satu Bapa saja dan ada satu Tuhan, yaitu Yesus. Dan seterusnya ke bawah. Roh Kudus belum nongol tuh. Roh Kudus pneuma. Ya, itu belum ada di situ. Nah, nanti di 381 Kalsedon baru ada Trinitas. Jadi pertama itu dulu Trinitas. Roh Kudus belum nongol. Iya. Nah, nanti 381 baru ada Trinitas nongol di sana. Tadinya Dwi, Bapak Putra dulu gitu. Ini konsep dari mana? Konsep ini lahir di Roma dan tidak ada Yesus memberi legitimasi. Hanya Yesus dijual namanya. Yang dijual namanya ini sudah nggak ada. Dan tidak tersambung ke ajaran Yesus sebagaimana Yesus mengajari Bani Israel. Artinya apa? Ajaran Kristen ini, mohon maaf, ya memang berdasarkan daripada kemauan penguasa Romawi. Paham sampai sini, Bu Darni? Iya, aku dulu. Bisa aku ngomong? Nah, silakan. Boleh aku dulu? Oke. Tadi kan Bang Handi bilang konsep ini berasal dari Roma. Nah, kenapa itu dikonsepkan, dikanonkan agar umat itu mengenal keberadaan, bagaimana keberadaan Elohim itu. Nah itu, jadi tentu para bapak-bapak gereja itu mengkonsepkan agar mengenal seragam Trinitas itu. Jadi kalau Kristen itu awalnya itu semua Trinitas. Kalau ada pun sekarang ini ada yang oneness, ada yang Unitarian, ada yang yang lain-lain, itu mereka sudah keluar dari sana, ya. Mereka sudah demo ibaratnya, keluar dari Trinitas itu. Nah, sementara itu dibuat supaya kita mengenal bagaimana keberadaan Elohim itu. Jadi di dalam Trinitas itu konsepnya Elohim itu menyatakan diri dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, jadi di dalam kekristenan Elohim kami itu satu, tapi agar kami mengenalnya bagaimana? Begitulah diterangkan. Begini loh, inilah caranya kita mengenal Elohim kita. Sama seperti di kalian Bang Handi, Allah itu mempunyai Rohullah dan Kalimatullah. Nah, seperti itu. Kami juga begitu. Elohim itu mempunyai Bapa, Putra, kita nggak Yesus, membahas dan dulu. Roh Kudus. Kita nggak membahas. Itulah makanya di konsep. Tunggu Bang Handi, makanya di konsep supaya menyeragamkan, menyelaraskan seluruh dunia itu agar sepakat. Begitulah cara kita mengenal keberadaan Elohim. Itu maka ada konsili, ada kanon begitu. Kanon itu untuk yang mana dimasukkan sebagai kitab suci Anda. Kalau konsep itu itulah yang di 325. Jadi beda antara kanon itu
Misalnya apakah Lukas masuk, Matius dan seterusnya itu di kanon karena banyak ada Iya. Injil-Injil lain yang tidak masuk disebut apokrif kan begitu. Barnabas Noe tidak laku. Iya. Injil Maria tidak Iya, laku dan memilih, seterusnya. dipilih lah gitu, Ya, dipilih, ya, dibersihkan, dan dipilih. disepakatkan. Ya, Itu. jadi iman Iya Kristen dong. ini Namanya kan diselidiki. Tar dulu. Iman Kristen ini gitu ya. Di survei dulu yang mana data-data yang cocok sesuai dengan kemauan penguasa. Kan bapak-bapak Bang penguasa Andi, yang kan punya dicatat kewenangan. ke buku, kan mau dicatat ke buku dan akan dibaca oleh umat Tadi dulu saya seluruh bumi. belum selesai, Bayangkan Bu itu. Darni. Jadi kalau nggak hati-hati dicatat, kalau nggak hati-hati disusun, kan berbahaya Bang Andi. Justru berbahayanya Gitu sekarang loh. hasilnya, Bu Darni. Ini sangat berbahaya hasilnya. Enggak ada. Tapi saya berbahaya. nggak kesana dulu Enggak ya. ada berbahaya. Saya kembali Oke. ke 325 gitu ya. Jadi 325 itu merupakan kesimpulan utamanya yang paling signifikan adalah menetapkan bahwa Yesus Kristus adalah Theos sejati, sehakikat dengan Bapa, disebut istilah Yunani homoousios, atau dan diperankan bukan diciptakan. Nah, di sini doktrin awalnya ya, Yesus itu adalah Tuhan sejati. Jadi konsili 325 itu Yesus dilantik menjadi Tuhan sejati. Dan Yesus bukan ciptaan. Istilah Yunaninya itu homoousios, begitu. Harus teman-teman Kristen paham ini. Jadi sekali lagi saya ulang ya. Konsili 325, disinilah pertama kali Yesus dilantik menjadi Tuhan. Siapa yang melantik? Ya peserta konsili. Ada 2 peserta konsili di sana. Gitu ya, Bu Darni ya. Mudah-mudahan paham ini supaya Anda juga menjadi Kristen. Oh ya, udah begitu. paham aku. Aduh, Gitu. gampang kali Bang Andi. Tengok, jawab ya. Ya. Konsili 325. Pertama, Yesus dilantik. Yesus dilantik Tuhan dan Juru Selamat. Kan begitu. Kenapa itu konsili itu ibaratnya di pengadilan dipukul palu itu 3 kali. Hei seluruh umat Kristen, bersatu bahwasanya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini udah sepakat karena Yohanes Pembaptis, Yohanes murid yang bersama-sama dengan Yesus sudah mengatakan Yesus ini pada mulanya adalah firman Elohim. Dicatat. Lalu setelah itu bermufakatlah seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini, maka kami percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itulah konsili. Itu supaya menyeragamkan seluruh manusia itu. Jadi ibaratnya supaya jangan ada yang ngacau umat-umat itu. Jadi kita fokus kepada satu pendapat, yaitu pendapat bersama dengan sepakat gitu. Itu maka ada konsili 325 itu. Yesus dilantik, kan begitulah ibaratnya, dilantik. Sebenarnya bukan dilantik, tapi itu untuk menyatakan kepada seluruh umat agar kita itu jangan lagi berbeda-beda. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, gitu Bang Andi. Itu yang saya tahu. Oke. Jadi Ibu Dani udah setuju bahwa Yesus itu Tuhan karena ketok palu dalam rapat akbar itu. Ya, jadi Yesus itu Tuhan karena kesepakatan ya, kredo-kredo di sana, kesepakatan daripada penguasa, kesepakatan daripada uskup dari seluruh kekristenan Romawi, uskup dari seluruh kekaisaran Romawi, jadi kesepakatan uskup dari seluruh kaisar Romawi, perwakilan dari daerah seperti Pontus, Galatia, Pamfilia, Kapodokia, Asia Pirgia, Trakia, Makedonia, dan ada juga Spanyol masuk. Dan peran Kaisar Konstantinus dan dukungan untuk Kredonesia diketuk palu di tahun 325. Yesus adalah
Tuhan. Itu diakui semua orang Kristen itu. Dan waktu itu hanya Katolik yang mula-mula. Jadi kalau berdasarkan Konsili 325, di luar Katolik itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan Ya, Bang Handi salah. Bang Handi dengar. Udah satu dulu. Tunggu, salah itu. Biar ku luruskan dulu. Ya, di sini. Konsili Nicea, Konsili Nicea satu pada saya belum tahun selesai habis ini Bu Darni, saya nggak motong. Jadi di luar daripada Katolik, ya tidak sesuai dengan Konsili 325. Artinya di luar Katolik membangkang dari konsili. Itu silakan. Ini Bang Handi. Konsili Nicea pertama tahun 325 dihadiri oleh sekitar 300 uskup Kristen, ya. 300 uskup Kristen dari seluruh kekaisaran Romawi, terutama dari wilayah Mediterania Timur. Kaisar Konstantinus I, meskipun bukan seorang Kristen yang telah dibaptis, memimpin pembukaan konsili dan turut serta dalam diskusi. Nah, itu ya. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai peserta konsili. Uskup dari seluruh kekaisaran Romawi, meskipun semua uskup di kekaisaran diundang, sekitar 250 sampai 318 uskup hadir. Tokoh-tokoh penting. Beberapa uskup terkemuka yang hadir termasuk Hasius dari Cordoba yang berperan penting dalam meyakinkan Konstantinus untuk mengadakan konsili, serta para patriark Alexander dari Alexandria, Estantius dari Antioquia, dan Macarius dari Yerusalem. Delegasi dari kota kekaisaran uskup Roma tidak dapat hadir secara pribadi karena usia lanjut, tetapi mengirim 2 diaken sebagai delegasi. Uskup dari wilayah lain. Beberapa uskup juga datang dari luar kekaisaran, termasuk uskup dari Persia dan Goth. Nah, uskup yang itu dia. Itu di luarnya juga ada. Namanya juga benar nih. Ajaran mana yang ditolak? Benar nih, ajaran mana yang ditolak di konsili? Oh, yang ditolak begini. Pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Ada dua di sini di dalam yang ikut rapat, yaitu Arius sama Athanasius. Jadi Arius yang ditolak. Kenapa Arius ditolak? Karena Arius ini masih lurus dengan Hawarium, yaitu Yesus bukan Tuhan, Yesus utusan Tuhan. Inilah yang diadopsi oleh Unitarian, Arius ini. Kalau Athanasius ini memang konsepnya terhitung. Inilah yang diterima oleh para uskup. Belum ada pendeta. Mereka masih berbau Katolik semua. Yang membuat menjadi pendeta itu setelah Martin Luther pecah menjadi Katolik. Karena Martin Luther ini tidak suka adanya surat pengampunan dosa yang berbayar itu. Masa orang mampuni dosanya bayar, ya. Iya. Berontaklah Martin Luther, membuat Protestan juga berontak, pecah kemana-mana, termasuk masuk di Indonesia yang dibawa oleh Belanda. Kalau Advent itu nebengnya dari Amerika, Ellen G. White yang perempuan itu benar nih ya. Oke, makasih. Iya. Advent juga Tritunggal gitu. Advent ya, tadi ada typing di bawah. Advent ini apa? Tritunggal atau apa katanya? Tritunggal. Organisasi Advent itu Tritunggal, ya. Sekarang mencakup sekarang terakhir ya. Kalau Advent, dengar ya. Ini tadi ada di bawah typing. Biar ku bacakan ya. Ini dia. Sekarang mencakup 1 juta berapa ini? Bentar ya. 23 juta, 2. Sekarang memiliki anggota di seluruh dunia 23 juta 200.000. Ah, itu. Dan untuk jumlah gereja ada 102.405 gereja. Dan untuk pendeta-pendeta gereja Advent sekarang di seluruh dunia berjumlah 22.224 pendeta. Dan kemudian gereja Advent sudah memasuki
di 212 negara di dunia ini, dan untuk sekolah gereja Advent memiliki 9.827 sekolah, dan untuk rumah sakit gereja Advent telah mendirikan 237 rumah sakit di Iya. seluruh dunia. Ya Iya, udah amin. aman itu Bu Darni. Ini saya Itu dia. hanya beritahu bahwa Advent itu ya lahirnya bosnya dari Amerika, bukan dari Iya. konsili. Bosnya Amerika juga. Itu kan Iya, istilahnya. Intinya adalah bos Bu Darni itu dari Amerika, Ellen G. White. Itu perempuan Ellen itu. G. White. Perempuan. Ya, betul. Jadi diskusi itu nggak perlu nambah-nambah, nggak ngurang. Kalau saya nggak berani Bu Darni. Gitu Iya. ya. Nah, karena apa? Kita ini nanti disangka menista, padahal ini data gitu kan. Jadi Ya, memang kita lanjut ya. Bang Handi, tunggu dulu. Bang Handi, memang kan Bang Handi untuk menseragamkan organisasi itu kan harus ada yang memimpin kan, supaya jangan amburadul. Karena di dalam Alkitab juga dikatakan Bang Handi, firman Tuhan ini akan diselidiki sampai akhir zaman. Nabi Daniel yang mengatakan, ya akan diselidiki sampai akhir zaman, nggak berhenti-berhenti sampai akhir zaman katanya. Kalau nggak salah, Daniel 7 ayat 12 entah berapa itu. Ada, diselidiki. Buktinya tengok, kalian-kalian itu Bang Andi sekarang mau menyelidiki kitab Alkitab ini, bayangkan. Benar kata Nabi Daniel itu di dalam kitab Daniel. Nah itu. Mau ku carikan ayatnya, Bang Handi. Bentar ya. Bu Darni, bentar dulu. Ngajarin. Oke, selamat siang Bu Ani, apa kabar? Selamat siang. Yang mana? Oh, Mm-mm. Pak Hendi dan Mana semua dia yang di sini? hadir. Nggak ada. Bentar dulu Bu Darni izin dulu. Ya silakan Bu, perkenalkan diri. Oh, iya kan udah kenal saya Bu Ani kan, Ya, terus? terus Kristen, Ya, tetapi memang Kristen aku berbeda dengan Kristen yang lain yang contohnya yang menyembah Tritunggal, yang ujungnya nyembah Yesus gitu kan. mm-mm. Karena memang di Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu, sesembahan itu sesungguhnya yang disembah Yesus, yaitu Bapa. Bapa itu jadi Yahweh ya, Yahweh, Mm-mm. tapi Yesus menyebutnya Bapa. Itu Kristen aku itu. Dan kita udah sepakat ya dari dulu sama Bang Hendi ya bahwa agama fondasinya adalah sesembahannya. Kalau sesembahannya sudah benar, kesono-sononya udah pasti benar, kan begitu ya? Kita pernah diskusi seperti itu ya. Ya. Jadi apa yang mau ditanyakan ini? Menurut Ibu, Jelaskan apa? saya tadi membahas Konsili 325. Ibu percaya nggak sih Konsili 325 Yesus dilantik menjadi Tuhan? Konsilisia tahun 325 Mm. munculnya Trinitas, Ya, munculnya penyembahan kepada Yesus. Ya, kalau sebelum Konsili Sinasia itu, kekristenan yang mula-mula, yang awal-awal, yang pertama diajarkan oleh Yesus sewaktu Yesus belum mati, waktu Yesus masih di bumi itu ya nyembah Yahweh, Bapa itu yang disebut. oke. Artinya Ibu, Jadi itu ini ya ajaran itu ajaran manusia ya sebenarnya. Nah itu ditulis di Matius 15 ayat 9. Kata Yesus, percuma kamu beribadah kalau ajaran yang kamu ajarkan adalah ajaran manusia. Jadi memang harus diselidiki, ditelaah, dikaji gitu ya. Meskipun Alkitab itu ada terjemahan bahasa apapun kan gitu. Dan yang terpenting memang bekerjanya Roh Kudus ya. Itu penting. menurut Bu, Ibu kan di jalan deh. Menurut Ibu, Yesus itu ciptaan atau Oh tahu ya, kalau aku lagi di jalan ya, iya aku lagi di mobil. itu baunya Ya, siannya. kenapa? Ibu, Menurut Ibu, Bang Handi, Ibu Ya. itu denom mana? Denom mana? Denom mana Ya, dia? gimana? Denom mana? ngomong sebentar. Ngomong aja Bu Darni. Tanya. Ngomong aja Bu Darni. Tanya Bu. Ngomong, Ibu Bu. Ibu denom mana, Bu? Ya, tunggu di jalan. Protestan kah? Apakah Unitarian kah? Oneness kah? Silakan Bu. Apa, Bu? Pengikut Kristus yang sejati. Patokannya adalah isi Alkitab atau
ayat-ayat Alkitab. Di luar itu tidak. Iya, Nah, kalau tadi Protestan Bang Hendy kah? mengatakan Yesus itu Iya. ciptaan, baca di Wahyu 3 ayat 14. Apa nama agamanya, Bu? Ntar lu benar nih. Ntar lu Apa benar. nama denomnya, Bu? Ya, kalau mau tadi pertanyaannya Bang Hendy, Yesus ciptaan, iya. Banyak ayat yang mengatakan Yesus diciptakan. Siapa yang menciptakan? Ya Yahweh itu. Aduh. Tapi Bang Andi, diciptakannya tanya dulu di Bang Andi, surga apa denom sebelum itu? bumi ada ya, sebelum Ya. dunia diciptakan. Nah itu ayatnya di Yohanes 17 ayat 5. Yesus bilang, aku di surga sebelum bumi ada. Oke. Itu Bu. jadi memang Yesus diciptakan di surga terlebih dahulu seperti malaikat. Tapi itu makanya ada juga ya yang tertulis mengatakan aku sudah ada sebelum Abraham ada. Nah, Ya. itu sudah diciptakan di surga sudah. Sebelum diturunkan diutus sama Yahweh ke bumi, yaitu melalui perawan suci Maria, begitu. Oke. Itu banyak ayatnya. Itu semua orang Kristen sebenarnya pernah baca ayat-ayat. Mengerti. Tapi kalau ada yang bilang Yesus pencipta gimana? Yesus pencipta. Yesus pencipta. Itu di Yohanes 1 nomor iya. 3 biasanya dipakai. Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu dijadikan Iya. oleh Dia. Itu sering dipakai. Gimana? Iya, karena tapi kuasanya tetap utamanya Yahweh ya. Diberikan kuasa untuk menciptakan, gitu ya. Oke. Gak bisa, tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak dari Bapa. Aku tidak bisa apapun kalau tidak belajar dari Bapa, gitu ya. Yohanes 5:30. 5 ayat 20 ya. 30. Ya. Itu 30 yang Yohanes 5:20, aku tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Oh iya, oke, gitu betul. ya. Itu juga sama, mirip itu ayatnya. Oke. Yesus juga bilang, Yesus sendiri rendah hati loh mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Dan Yesus juga pernah bilang, aku akan pergi kepada Allahku dan juga Allahmu. Itu ayat-ayat itu mengatakan bahwa Yesus itu benar-benar Yohanes bukan 14 Tuhan. Yohanes Karena 14:28. dia punya Tuhan. Yohanes 14:28. Iya, seperti itu ya bagian dia. Bu, begini aja, Bu. Nanti Ibu tak ajarin masuk TikTok biar Ibu masuk. Tapi Ibu kalau masuk TikTok, ya musuh Ibu itu lawan debat Ibu itu bukan Muslim. Yakin? Enggak masalah. Sanggup Ibu? Sanggup hadapi mereka? Karena kalau saya kan sesuai dengan ayat-ayatnya. Yang menjawab ayat-ayatnya itu bukan aku. Aku baca saja untuk jawaban kepada mereka. Berarti Bukan dari aku, ibu ini, bukan dari berarti di ibu otakku ini sendiri, Yesus ini apa, bukan Bu? dari pikiran sendiri, Tada. tapi aku baca itu. Ntar dulu Bu, ada pertanyaan Bu Darni. Ini ayat-ayat tadi lah. Ntar dulu Bu, Ibu Darni mau bertanya. Ngomong Bu Darni. Bu, ibu kan Kristen nih. Menurut ibu Yesus ini sebagai apa? Sesuai dengan di sini tadi jelas ya dikatakan ibu, aku di surga sebelum bumi ini ada katanya. Sebelum Abraham aku sudah ada. Tadu, Terus cukup Bu Darni. segala Ya, sesuatu cukup. dijadikan olehnya. Cukup. Tunggu dulu. Cukup dulu, ini susah gua repot ya. Dijawab Bu. Oh. Yesus itu apa? Oke. Silakan. Kalau membaca di ayatnya di Yohanes 31 ayat Yohanes 20 ayat 31 mengatakan semua tulisan Yohanes agar semua orang tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya, jadi Yesus itu anak Allah yang diciptakan di surga sebelum bumi ada. Diciptakan seperti apa? Seperti malaikat. Roh seperti malaikat. Sebelum secara mujizat diturunkan ke bumi menjadi manusia melalui rahim perawan suci Maria. Seperti itu ya. Yesus asal-muasal. Bertanya Bang Andi, boleh bertanya Bang Andi? Boleh Bu Darni. Oke. Bertanya nggak? Bu, Ntar dulu Bu. Ya, Aku. sesuai ayat-ayatnya. Iya. Bu Darni kalau Iya. bertanya yang singkat. Pegel tanganku. Iya. Singkat. Ya. Iya. Ibu, sesuai dengan yang Ibu ngomongkan tadi, Yesus anak Allah diciptakan seperti malaikat. Kalau Yesus malaikat, udah ya, aku tulis dulu. Kalau Yesus adalah diciptakan seperti malaikat, mengapa dia akan membangkitkan orang kelak di akhir zaman dan menghakimi kelak di akhir zaman? Oke, Yohanes cukup. 9 ayat 39 Cukup, dan Yohanes 6 udah ayat paham, cukup. 40. Udah dipahami. Silakan dijawab Bu. Ayo, kenapa? Ya,
Jadi segala kuasa yang Yesus lakukan, baik itu akan membangkitkan orang mati seperti ketika Yesus membangkitkan Lazarus, kan persis seperti itu. Yesus berdoa dulu, Yesus diberi kuasa oleh Allah Bapa, Yahweh kan? Bukan itu. Baru Yesus melakukannya. Jangan Sama. jangan Ntar ke dulu, situ. Darni. Ntar dulu. Enggak, biar keluruskan Ya, Ibu nanti itu juga sama. ngawur. Yesus diberi kuasa, diberi. Cocoknya Kalau tadi, diberi berarti cocoknya ada yang tadi Ibu memberi. itu di sini Yang loh. memberi Masukkan adalah dulu ke sini Yahweh, dia. Sang Bapa. Ntar gini aja deh, ntar dulu. Ibu, nanti saya ajarin main TikTok, nanti saya programkan, Ibu diskusi sama Bu Darni ya. Oke, Iya. karena Ibu di jalan. Oke, hati-hati di jalan ya Iyalah. Bu. Ya. Ya, salam Terima buat. kasih, selamat siang. Siang. Tapi tadi Salam belum buat dibilang Bapak. dia Ya. denom apa dia di Kristen. Jawab dulu Bu. Biar pergi Ibu. Dia Bu. pengikut, dia bilang dia pengikut sejati Kristus. Dia pengikut Kristus. Iya, begitu. kan ada kayak kami Advent, Katolik, HKBP, GBI. Apa dia agamanya? Kristen, di mana dia gereja gitu loh. Nanti tak ajarin masuk TikTok. Dia on cam kok, berani on cam dia. Masa sekarang nggak bisa dia ngomong? Nggak berani? Nggak Berarti ngerti penipu dia dong. main TikTok. Hukum ke-9. Enggak, dijawab aja tadi. Aku agama Advent. Apa sih malunya? Aku tak malu aku kalau aku Advent ku bilang. Biarpun kami Tanganku, sedikit. Bu Darni, tanganku pegel. Saya belum masukkan ujungnya ke mixer. Ala dasar. Hanya ngomong doang aja tadi. Oh, aku si pelebegu. Katanya udah selesai. Aku pengikut iblis. Katanya udah siap. Bilang itu aja kok repot. Nah, di situ pun nampak manusia itu penipu atau enggak. Enggak berani dia menyebutkan nama gerejanya. Itu penipu, kurasa itu kayak gitu. Cok, aku ini Ibu Darni, di sini jemaatnya cuma 10 orang, tapi aku bangga mengatakan aku adalah Advent. Bu Darni- Pengikut Yesus sejati, saya bilang. Bu Darni ini Nggak orang malu aku. Kristen. Sering saya aja dia suruh masuk Kristen kok. Iya, tapi kan lucu dia, malu dia menyebut apa nama gerejanya. Ibu Darni kita sendiri kan tahu Kristen itu banyak. Ada Loh, Wanes. aku sampai di apa aku di room Kristen itu. Jangan masuk ke room Islam katanya. Aku mau mengabarkan hari Sabat karena itu kebenaran. Mana pula aku dengar mereka. Aku mendengarkan firman Tuhan, aku mendengarkan Yesus, tapi aku tetap mengasihi mereka karena mereka adalah mempercayai Yesus Tuhan dan juru selamat. Gitu. Mana mau aku memusuhi teman-teman Kristenku? Enggak. Aku bela mereka karena Tuhan kami satu kok. Ah, itu. Ibu itu tadi masa malu dia bilang apa nama Nanti saya gerejanya? kasih naik. Sekarang aja. Kubal Bali dia nanti, Kubal Bali. Sama aku lah dia Saya berhadapan. dulu berteman dia di Zoom. Musuhnya bukan Muslim dia, musuhnya Kristen juga. Udah pasti musuhnya dia Kristen karena dia tidak mengaku Yesus Tuhan. Dibal-bali dia, aku nanti membal-bali dia. Kalau sama aku nanti dia kubal-bali itu. Ah, itu. Kristen seluruh dunia ini percaya Yesus adalah Tuhan. Kalau tidak percaya bukan Kristen itu. Tapi nggak apa-apa, itu pilihannya. Sesuai dengan dalil. Karena di dalam Daniel, sebentar ya Bang Andi, Daniel 12 ayat 9, Alkitab yang berbicara tentang penyelidikan firman Tuhan hingga akhir zaman. Bayangkan itu. Di dalam Daniel 12 ayat 9, firman Tuhan ini akan diselidiki sampai akhir zaman. Bang Handi aja Islam menyelidiki Alkitab. Benarlah nubuatan itu. Itu dia. Nggak salah. Kenapa banyak denom-denom? Dia namanya juga manusia. Itu. Hanya satu pengadilan yang nanti yang sah. Itulah Yesus. Dia yang menentukan manusia itu selamat atau tidak. Dibuang ke neraka atau tidak. Hanya hakim yang adil. Yaitu Tuhan Yesus yang menentukan. Jadi Sesuai kalau Yohanes 9 ayat 9. saya ikuti Bu Darni aja deh. Kalau Yesus yang menentukan berarti Bapak di surga nganggur dong. Bapak itu kan tak kelihatan roh. Yang mana? Bapak itu Menurut- roh tak kelihatan. Jadi Menurut semua Ibu- itu diberikan Darni. kuasa kepada yang kelihatan. Menurut Bu Darni, yang paling berkuasa di surga itu siapa? Dia satu dia kan Trinitas. Loh, satu Kerjaannya kok seperti Trinitas? itu. Iya, Elohim itu menyatakan diri di dalam Bapa, Yesus, Roh Kudus. Setelah nanti ke surga, coba Ibu dengar dulu Bang Darni Adi. baca di Lukas 22:69 begitu. Yesus nggak pernah berubah bentuk. Iya, memang nggak berubah Yesus ini. Lukas 22 69. 69. Iya. Yesus Masa? tak pernah berubah. Iya, maksudnya Yesus tidak pernah berubah. Yesus tidak berubah untuk menyelamatkan manusia ini.
dari dosa, dari kutuk dosa itu. Nah, itu. Dia mau menyelamatkan kita. Enggak, Dia baca dulu sangat aja, Bu. mengasihi kita. Baca dulu aja, Bu. Baca dulu gitu kira-kira. Oke. Baca. Lukas. Lukas 22 ayat 69. Iya. Ini Petrus menyangkal Yesus. Petrus menyangkal Yesus, judulnya ya 69. Apa ya? Yesus di hadapan mahkamah agama 69, 68 dulu. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Apa tadi? Lukas 22 ayat 69 kan? Iya. Nah, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Artinya kekuasaan penuh, kekuasaan penuh. Ulang dulu baca, Bu. Ya, ini ya. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah Elohim yang Maha Kuasa. Apa Kekuasaan maksudnya itu? penuh. Kekuasaan penuh. Ya, Itu artinya. yang Maha Kuasa siapa di situ? Yang Maha Kuasa itu ini dia. Yesus. Lah, ulang lagi Bu baca. Ibu mah baca nggak iya. ngerti bahasa Indonesia. Mulai sekarang anak manusia ini kan Yesus. Yesus sudah berkuasa. Duduk. Manusia sudah duduk di sebelah kanan Elohim yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa siapa? Yang Maha Kuasa itu Elohim, itulah Iya, bukan keilahiannya. Yesus. Dia itu. Lagi mana Ini sih hanya duduk? kata- Aduh, Ibu Darni mah lawan kata dulu metafora. datangnya. Tunggu dulu, ini kan ibaratnya kata kiasan itu, duduk di Kiasan sebelah kanan, lagi. maksudnya tidak ada yang di kiri, tidak ada yang di kanan, tapi Gimana kekuasaan penuh itu maksudnya duduk di sebelah kanan, kekuasaan penuh gitu maksudnya. Yang Bang Maha Andi. Kuasa itu Elohim loh, itu bukan Yesus. Aduh, Ya datanya ada loh itu. iya datanya, tapi itu ada maknanya. Iya, Gitu. maknanya apa? Kalian Ya, kan, berarti kalian Ibu kan lawan mencari-cari lagi. supaya Ibu hati-hati. ya Bang Yesus Andi adalah, kan, tiap hari Anda lawan Yesus loh. iya. Jadi jelas di situ Bu Dani adalah yang Maha Kuasa itu Elohim, bukan Yesus. Tertulis dengan jelas. Coba baca Ibu Ibrani 13 nomor 8. Ibu pernah baca nggak Ibrani 13 nomor 8? Bentar ya, Ibrani 13 Nomor 8. ayat 28. Nomor 8 doang. Nomor 8. Sebentar dulu, ini tadi yang Lukas 22 tadi belum selesai. Ya udah, Ini selesai adalah dulu. pernyataan Yesus di hadapan mahkamah agama Yahudi, Sanhedrin, bahwa mulai sekarang anak manusia akan duduk di sebelah kanan Elohim yang Maha Kuasa. Ini adalah pengakuan Yesus atas keilahiannya, dan bahwa ia memiliki otoritas ilahi. Pernyataan ini juga merujuk pada kenaikan Yesus ke surga dan duduk di sebelah kanan Elohim. Itu maksudnya, ya, menunjukkan otoritasnya sebagai ilahi, duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, gitu dia. Sekarang Ibrani, Kuasa siapa Bu? Yesus lah yang Maha Kuasa. Lah gimana sih? Iya, kan dia udah kembali kepada firman itu loh. Dia sudah kembali ke firman itu. Yesus duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Artinya yang Maha Kuasa itu yang sebelah kanannya. Siapakah itu? Elohim, bukan Yesus. Iya, artinya itu Bang Handi, pengakuan Yesus atas keilahiannya dan klaim bahwa mulai ia nafsirkan memiliki sembarangan nih. otoritas ilahi. Itu dia, Ini namanya pun nafsu, duduk ini di buat- sebelah kanan. Makanya ini dia buat yang Bapak sendiri menghakimi dah. Bang Handi. Kenapa tidak Elohim yang menghakimi Bang Handi? Kenapa enggak Elohim yang turun ke bumi bersama para malaikatnya? Kutanya Bang Handi dulu. Kenapa? Sementara di dalam Al-Quran dikatakan Allah beserta para malaikatnya akan datang di awan-awan. Gimana? Emang ada? Allah Allah datang Oke. ke awan-awan gimana sih salah? ini Nggak ada itu. makanya Bang Handi salah, nggak ngerti. Ini dia. Enggak ada Nih begitu. ayatnya. Jadi ibu kembali Ini lagi ke ayatnya. yang Al-Quran dulu. Ini loh. Tunggu. Enggak, sekarang tunggu. Aku Jangan itu capek potong. sebenarnya, saya Gini, benar sebentar. mendata dilawan Al-Baqarah, terus. dengar. Al-Baqarah 210.
Tidak ada yang mereka tunggu kecuali datangnya Allah bersama malaikat dalam naungan awan. Sedangkan perkara telah diputuskan dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Allah akan datang bersama para malaikat. Sama dengan ayat Alkitab Matius 25 ayat 31. Ada aja. Apabila Yesus datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Saya malas keilahiannya itu. Waktu. Ya, jadi di sini jelas datangnya. Itu. Supaya jangan nipu-nipu Bang Handi. Saya nggak nipu loh, itu jelas tertulis. Ini Allah kalian Bang Handi. Ya. Allah akan datang loh Bang Handi. Saya nggak membahas itu dulu, saya nggak mau campur-campurin. Ya, kenapa ini bersama ini? Kenapa ini mirip ayatnya Bang Handi? Ya, Kenapa mirip? Saya kalau membahas itu nanti belok ke topik. Sabar dulu ya. Iya masih. Ini masih membahas keilahian. Gantian dulu Bu Darni ngomong bentar. Saya lagi loh. Jadi Lukas 2:6-9 jelas mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Jelas bahasanya. Yang berkuasa bukan anak manusia. Yang berkuasa adalah Elohim. Itu bahasa sederhana. Salah. Ini kan kami yang punya Alkitab Bang Andi. Kami yang jadi menurut Anda yang berkuasa Yesus gitu? Ini pengakuan Yesus atas keilahiannya. Keilahiannya, bukan kemanusiaannya. Pengakuannya Yesus sebagai penguasa. Yesus di surga itu menurut Bu Darni itu masih berbentuk manusia atau enggak lagi sih? Berbentuk tubuh kemuliaan yang tidak binasa. Itu dia. Oke, baca Ibrani 13 nomor 8 ya Bu. Ibrani 13 nomor 8. Nomor 8. Ini siapa dulu tamumu tadi Bang? Handi udah turun itu, dia. Enggak, dia muslim dia. Oh. Banyuma bentar lagi naik teman-teman. Sabar dulu ya. Banyuma ada tamu. Bawalah Kristen yang lain. Aku nanti Bang Juma naik, aku turun. Dia gampang Bu. Ibrani 13 ayat 8. Ayat 8 ini dia ya. Ayat 7 dulu ya. Ini judulnya nasihat dan doa selamat. Nasihat ya. 7. Ingatlah ya. Oh, jangan dulu di situ. Nomor 6 dulu. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak takut. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Elohim kepadamu. Perhatikanlah akhir-akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun pada hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia tetap juru selamat itu. Nah, itu dia. Bu Darni, Yesus itu pernah berubah nggak? Pernah berubah? Nggak pernah dia berubah. Jadi Yesus tetap manusia, nggak pernah berubah. Jadi Yesus di surga manusia dia Bu. Data lo ini. Oh salah. Kalau di surga Yesus ini tubuh kemuliaan. Kembali kepada firman kenapa dia. Dibantah lagi sih datanya? Ya karena kalian hanya mengambil satu-satu ayat doang. Jadi data ini dieliminir. Kalian tidak mengambil ayat yang lain. Kalian tidak iman. Kalian hanya mencari kesalahan. Nggak boleh gitu dong. Kesalahan. Ini fakta bahwa Yesus itu sama manusia begitu. Oh itu. Sementara masa manusia menghakimi dunia? Masa manusia membangkitkan orang kelak di akhir zaman? Oke, kita mundur gimana sih? Tunggu dulu. Masa manusia akan mengumpulkan Bang Handi? Masa manusia akan mengumpulkan kelak di akhir zaman dari 4 penjuru bumi di hadapannya? Masa manusia seorang manusia, semua manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan manusia? Jawabannya gampang. Balik ke Bang Handi. Bang Handi. Jawabannya gampang Bu Darni. Kenapa? Karena Ibu Darni nekat menuhankan anak manusia. Coba Anda nggak menuhankan anak manusia? Loh, masa anak manusia? Bang Handi, masa anak manusia? Semua anak manusia, semua manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan anak manusia. Ke tahta pengadilan Tuhannya manusia dihadapkan. Bu Darni, kesimpulan dulu. Yesus itu. Aduh Bang Handi, bertobatlah Bang Handi. Yesus di surga itu manusia atau bukan? Bu Darni, Yesus di surga manusia dia atau bukan? Tuhan dia di surga, Tuhan.
Yesus berkuasa di surga. Kalau begitu Ayo. saya tanya dengan baik, kemana anak Bunda Maria sekarang? Apa? Anak Bunda Maria kemana? Anak Bunda Maria sudah kembali ke asalnya, kepada Firman. Kok Dia menyatu hilang? ke Firman itu dia. Badannya kemana? Badannya? Bukan, itu dia. Itulah Yesus itu. Badannya saya tanya, fisiknya yang laki-laki Kalau ini sudah kemana? kalau sudah di surga Bang Handi, nggak lagi fisik daging yang mati, yang binasa. Oke, Tidak lah. kita mundur, Bu. Kalau ke surga, Kita lihat tubuh ya. yang tidak binasa. Menurut Bible, Bu, banyak orang menyaksikan dia terangkat. Ya. Yang disaksikan terangkat itu roh saja atau pakai badan? Tubuh kemuliaan. Pakai tubuh. Tuh, Tubuh ini masih anak Maria kemuliaan. nggak, Bu? Iyalah. Yang terangkat ini masih anak Maria nggak? Yang terangkat ke surga ini masih anak Maria nggak? Masih anak Maria, tapi gelarnya udah yang berkuasa itu. Ah, itu dia. Sampai di surga masih anak Maria nggak? Tuhan gelarnya. Enggak, sampai di surga masih Ya, anak Maria di surga nggak? dia masih tetap dikatakan di dalam Alkitab anak manusia, tapi Oke. tidak lagi dikatakan anak Maria kalau sudah di surga. Oh, Hanya berarti di bumi dia dikatakan anak Maria. Jadi Anda melepaskan, ya, Anda melepaskan hubungan antara anak dan ibu, ya. Memang begitulah keadaannya. Karena Maria itu hanya dipakai untuk melahirkan sang juru selamat. Nah, itu. Dia harus rendah hati. Bu Darni, Memang Bunda begitu. Maria yang mengandung 9 bulan, Bunda Maria yang merawat Iya. dari bayi, dikasih ASI, kok Anda pisahkan gitu loh? Bukan dipisahkan, memang begitulah keadaannya. Gitu dia. Menyesatkan. Memang begitu keadaan. Ini Begitu. sangat Jalurnya menyesatkan. begitu. Anda putuskan jalur, Enggak lah. Anda putuskan Kalian- hubungan antara anak dan ibu loh. Itu kata kalian. Loh, kalau begitu, kalau nggak kata dipisahkan. Yesus, enggak. Kalau nggak dipisahkan berarti. Nyatanya kenapa? Kenapa Yesus? Bang Handi, dengerin. Bang Handi. Ya terserah lu dah, Bu Darni. Artinya apa? Kalau Bang Andi. Bu Darni nggak memisahkannya, artinya Yesus di surga itu masih anaknya Bunda Maria dong. Gimana? Kenapa Yesus tidak membawa Maria pada saat itu ke surga? Kutanya Bang Handi. Ya kan Yesus Kenapa nggak dibawanya aja ke surga? Yesus naik dulu ke surga, baru dia setelah itu dia cabut nama ibunya. Dia cabut nyawa ibunya, baru dia ambil dia Ngarang. gitu. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Yang Nah, itu kena loh kan Bang Handi. Mana ayatnya? Ntar dulu, yang menghendaki manusia mati siapa? Yang menghendaki manusia mati. Ya, Ya, manusia siapa? itu mati memang sudah keadaannya udah mau mati. Iya, udah yang ajalnya. takdirkan, yang berkuasa siapa? Yang berkuasa mencabut nyawa manusia adalah ya Tuhan itu sendiri. Ya Tuhan. Siapa nama Tuhan itu? Ya itulah Tuhan Yesus. Ya iya, Yesus yang mencabut nyawa ibunya. Ya nggak apa-apa, memang dia Tuhan berkuasa. Nah itu, Apa kan salahnya? durhaka itu namanya, Bu. Bukan durhaka. Memang begitulah alur sejarah itu begitu. Ya Ibu Darni udah kan dia datang. jadi Yesus yang mencabut nyawa ibunya ya. Enggak loh, kami umat Kristen ya sah-sah saja seperti itu. Apa yang dia kehendaki ya memang harus terjadi. Mana bisa kita melawan? Disuruh kita ke neraka, dimasukkan ke neraka, mana bisa kita bilang A, B, C, D? Ya mungkin Yesus datang nih. Bu, kenapa nak? Jangan panggil gue anak, gue Tuhan, Bu. Loh, kamu kan anak saya, kata Yesus dulu di bumi. Kata Bu Darni, ini sekarang saya bukan anakmu lagi, saya ini Tuhan, kata Bu Darni. Kata Bunda Maria, siapa tuh Bu Darni? Kata Yesus, Advent, Bu. Tunggu aja nanti kalau ketemu gue pelintir gitu. Gue culutin nanti sampai merah-merah. Kata Bunda Nggak Maria, ada enak aja disayang gue sama anak gue kan gitu. Nggak ada gitu Bang Handi. Gak usah ngarang lah, nggak ada seperti itu tanya jawab lagi. Kedatangan Yesus nggak ada tanya jawab Bang Handi, dia tinggal mengeksekusi. Nggak ada ditanya satu-satu, nggak ada ditanya satu. Tidak, sekarang dia sudah memeriksa semua buku kehidupan itu. Nanti kelak tinggal mengeksekusi. Yang dimasukkan ke surga, dibawa ke surga. Yang dibuang ke neraka, dibuang ke neraka. Itu kedatangan Yesus. Jadi Nggak ada gini, lagi ya. ditanya-tanya, Darni, kau begitu ini, kenapa kau Tuhankan aku? Darni, kenapa kau ini aku? Oh mana ada gitu, Bang Handi. Itu kan pertanyaan apologi Islam. Gimana Jadi sih? gini ya, Yesus udah jadi Tuhan menurut Bu Darni.
Yesus berkata, ibu saya udah kelamaan di bumi nih, waktunya saya cabut nyawa ibu saya. Turunlah Yesus nemu ibunya. Bu, kenapa nak? Saya bukan anak lagi. Terus kamu siapa? Saya Yesus, mantan anakmu, sekarang saya Tuhan nih. Kata Bunda Maria, yang benar. Iya. Ya sudahlah kalau begitu. Apa maksudmu datang, mantan anakku yang sudah menjadi Tuhanku? Kata Maria, aku mau mencabut nyawamu. Kamu teganya cabut nyawa ibu kandungmu? Ya dulu ibu kandung, sekarang saya Tuhan. Nah dicabutlah dia. Kan gitu benarnya. Ada pertanyaan kayak gitu. Udah nggak ada pertanyaan seperti itu. Kelak dia kedatangan Yesus. Dia tinggal mengeksekusi. Bang Handi. Iya. Jadi menurut Bu Darni, tidak ada tanya jawab, Yesus langsung eksekusi gitu ya? Nggak ada. Yes, nggak ada. Okay. Tinggal dia datang di awan-awan, lalu dia bawa orang-orang yang setia kepada hukumnya dan percaya kepadanya Tuhan dan Juru Selamat. Memang harus percaya, kan dia yang menyelamatkan. Iya, Kan dia kelak di akhir zaman yang membawa, menentukan kita selamat atau tidak. Ya memang Yesus. Jadi Bang Handi, aku mau turun mau makan. Tadi kan gantung aku nggak makan. Pertanyaanku terakhir. Terangkan dulu Al-Quran ini, Al-Baqarah 210. Tidak ada yang mereka tunggu kecuali datangnya Allah bersama malaikat dalam naungan awan. Coba Al-Baqarah 210. Kenapa bisa sama dengan Matius 25 ayat 31? Apabila Yesus datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Haleluya. Kalau menurutku Bang Handi, pasti nanti yang kalian lihat juga Tuhan Yesus kita itu. Tuhan Yesus kita Bang Handi, itu nanti kita lihat. Makanya orang Yahudi juga Bang Handi, Yesaya 29 ayat 5, inilah Elohim kita yang kita nanti-nantikan. Inilah Tuhan kita yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersuka cita. Nggak mungkin Daud Elohimnya. Nggak mungkin Daud. Pasti Tuhan Yesus Bang Handi. Jadi mau Kristen, mau Islam, mau Yahudi akan melihat kedatangan Tuhan Yesus yang luar biasa itu. Dia adalah Tuhan kita, ya. Bukan hanya untuk orang Kristen, untuk seluruh bumi ini, ya. Begitu Bang Handi. Oke, aku makan dulu Bang Handi. Dadah. Ya. Terima kasih, udah lapar aku. Iya, makasih Bu Darni. Oke. Makasih Bu Darni. Saya juga lagi batuk. Kalau di Al-Baqarah 200 berapa tadi dia bilang? Tak ada yang al-yanduruna illa, kira-kira begitunya ya. Saya lupa ayatnya. Tidak ada yang tentang tidak ada yang ditunggu-tunggu tentang hari kiamat, kedatangan Allah. Ini di hari kiamat gitu loh. Kecuali kedatangan Allah dalam naungan awan bersama malaikat untuk melakukan perhitungan, sedangkan perkara mereka telah diputuskan kepada Allah, segala perkara dikembalikan. Ya mereka berharap, pada perkara sebenarnya sudah diputuskan, mereka berharap kedatangan Allah dalam bersama malaikat. Ini harapannya siapa Bu Darni? Waduh bahaya ini kalau gua terangin Bu Darni. Tidak ada yang mereka yakini. Para pemaksiat dan orang tidak melaksanakan Islam secara utuh, ya, menunggu kecuali kedatangan azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan kepada mereka. Sedangkan mereka yakni ditimpakan siksa atas mereka di hari kiamat, telah diputuskan, dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Ini siksaan bagi orang yang bukan Islam. Jadi ini tadi Al-Baqarah 210 ini ya untuk Ibu Dari. Perkara Anda sudah diputuskan bahwa Anda akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah Anda diazab, Anda meminta pengampunan. Tidak ada lagi ampun bagimu. Sudah diputuskan ketentuan itu. Itu kira-kira di hari kiamat ini diomongin. Kira-kira begitu teman-teman ya. Maaf ya saya bukan ustadz sih, tapi kira-kira kurang lebih begitu ya teman-teman ya. Yang baru naik silakan. Sambil menunggu Banjuma. Iya, selamat Pak. Selamat sore. Sore Pak. Dengan siapa? Agamanya apa Pak?
Kristen Pak. Iya Pak. Protestan, Katolik Pak. Protestan. Oh iya Pak, ada yang mau disampaikan Pak? Iya, sebenarnya kalau boleh diizinkan saya bertanya ya, mau nanyakan gitu loh Bang. Iya nggak apa-apa, kalau saya sanggup saya jawab, karena saya juga bukan ustadz ya Bang ya. Nah, itu silakan Bang. Ya, semuanya mau tanya Pak Ustadznya aja, takutnya Anda nanti lari-lari bertanya itu. Tanya Pak Ustadz aja. Ada Ustadznya enggak? Ustadznya belum datang Bang. Tapi kalau saya bisa. Apa sih masalah apa Bang? Anda udah bosan iya, jadi Kristen? Anda udah capek jadi Kristen apa gimana? Ya mana tahu dapat sehidayat Pak dari penjelasannya. Gitu. Ya, hidayah itu yang penting Anda berakal. Insya Allah dapat hidayah. Apa itu hidayah? Ya bonus gratis dari Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang agar akalnya berfungsi kembali ke Islam. Iya Pak. Gitu Pak. Ya, makasih Pak atas pencerahannya Pak ya. Iya Pak, di surat ke-72 itu Pak, di mana berbicara di situ jin dan beragama Islam Pak. Siapa yang mensyahadatkan jin itu Pak? Surat 7. Apa Quran surat berapa? Surat ke-72 nomor 13 dan 14. Gak ada di Al-Quran itu nggak ada nomor Pak, ayat. Kalau boleh nomor. Iya. Yang Ayat mungkin berapa? ya aku tahu ya. 13 dan 14 Pak. Apa maksudnya Pak? Ya di situ dikatakan. Baca Pak, baca aja dulu Pak. Jangan dikatakan, baca kalau mau baca Pak. Ya kebetulan saya belum ini siap datanya itu Pak. Ada di Kalau nggak Indonesia, siap, tapi ngapain saya nanya, hafal Pak? kok. Kalau Yakin Pak? ya karena ada di luar kepala, ada di luar kepala saya itu Pak. Maksudnya saya menghafal itu. Apa? Coba Pak kalau Anda hafal. Jadi ya di mana dikatakan di situ Pak bahwa jin itu di saat mendengar Nggak ada begitu bunyinya Pak. Nggak ada begitu bunyinya. Nggak begitu bunyinya. Nggak begitu bunyinya. Katanya hafal. Coba Pak, ya beri. Jangan nyuruh saya dong. Ya, Tadi kamu ngaku hafal, gimana sih lu? Kamu jangan suka bohong. Nah. Pelan-pelan Pak. Tadi Anda mengatakan Anda Pelan-pelan, Pak, hafal. saya. Anda hafal, coba kalau Anda hafal. Salut gua kalau Iya, Anda mestinya saya hafal. Pak. Tolong Pak, pelan-pelan Pak. Saya ini kepingin mendengar Nah, tadi Anda penjelasan, membohongi Pak. saya, katanya Anda menghafal. Tapi Ya, setelah saya Anda menghafal membaca, itu, maksudnya mengingat. oh mengingat, coba ingatnya benar apa enggak? Coba ngomong. Ya, saya ingatnya dalam bahasa bentuk terjemahannya bahasa Indonesia loh Pak. Itu makanya kan saya kan bukan orang Arab Pak. Katanya tadi hafal. Boleh ya Pak? Tadi katanya Anda hafal. Ya saya hafal dari Ya juga bahasa kalau hafal Indonesia jelas Pak bahwa silakan. Kalau ada hafal silakan. Nah, apa sih? Kayaknya hafal. Ayolah. Saya paling nggak suka loh orang kalau sombong gitu loh. Kalau Anda merendah ya nggak ada masalah sih. Hafal gitu loh. Apa? Oke Pak, saya akan lihat dulu Al-Qurannya. Iya silakan Pak, saya tunggu Pak. Makanya jangan sombong, saya sendiri nggak hafal. Anda hafal, jadi saya lebih pintar Anda loh menghafal daripada gua. Iya, saya karena membaca itu masalahnya. Yang 14-nya saya ngasih Saya hanya- wa anna minal muslimuna wa minal saya sendiri nggak hafal Bang, benar. Yang saya hafal tuh awal-awalnya doang. Saya sendiri nggak hafal loh Bang, Abang hafal gitu loh. Bang. Sebentar Pak. Saya Iya, silakan, Pak. ambil datanya ya Pak. Iya, berarti Anda nggak hafal kalau begitu. Anda berbohong tadi. Mana tahu dapat pencerahan dari penjelasan Bapak ya. Nggak bisa kasih pencerahan orang yang suka bohong Pak. Tarik dulu ucapannya bahwa saya nggak hafal. Cuman mengingat-ingat gitu loh. Nah gitu. Jujur lah Pak. Mana? iPad mana?
Gue lagi batuk pula ini Pak, kok bikin nambah-nambah lagi. Saya lagi kondisi belum fit beneran. Semalam kita saya diantar Banjuma pulang teman-teman, udah mau subuh loh. Itu jauh lagi dari tempat Banjuma, tempat aku tuh 1 jam lebih loh. Gitu teman-teman. Dan jelas surat Jin ayat 14 itu teman-teman, di situ ya orang Islam lah yang telah memilih jalan yang benar. Di gereja. Jadi kami memilih yang muslim, ada pula yang menyimpang dari kebenaran. Siapakah yang memeluk Islam telah memilih jalan yang benar. Sesungguhnya ketika mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka siapa yang beriman kepada Tuhannya tidak perlu takut akan pengurangan pahala amalnya, dan tidak takut pula akan kesulitan akibat penambahan dosa. Ya Pak, ini Ya. tolong dibesarkan Pak, mungkin ini supaya dibawa tahu Pak. Saya besarkan. Sini Pak ya. Dan sesungguhnya ketika kami dalam Qur'an mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepadanya Tuhan, maka tidak perlu ia takut atau rugi dan berdosa. Dan di antara kami ada yang ada siapa di sini Pak? Islam Pak. Berarti itu Islam ya Pak? Agamanya Islam ya Pak? Iya, ya. Ya, itu Pak pertanyaan Baca saya terus Pak. dulu. Siapa yang mensyahadatkan jin? Baca terus dulu itu, kau pendek-pendekin pula kau. Ya. Dan di antara yang ada yang menyimpan dari kebenaran, dan siapa yang Islam, maka mereka itulah memilih. Ya, diam dulu. Oke. Diam. Ya, makasih Pak, makasih. Katanya gimana sih, katanya hafal. Ya, tunggu saya besar dulu Banjuma. Dulu. Aduh, nggak bisa pula. Oh ya, bisa. Oke. Di 13-nya itu Pak, kalau orang sudah memeluk Islam gitu ya, pasti takut akan dosa. Bukan berarti berbuat dosa itu diperbolehkan, enggak begitu cara menafsirkannya. Jadi orang kalau sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk jin, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepada aku, bertakwa kepada aku. Jadi kalau sudah jin bertakwa kepada Allah, ya tidak mungkin berbuat dosa. Itu intinya kira-kira penafsirannya di sana. Yang ke-14-nya gitu ya. Sesungguhnya di antara kami ada yang muslim, ada pula yang menyimpan dari kebenaran. Jadi yang muslim di sini adalah tidak menyimpang dari kebenaran. Jadi di luar muslim itu ya menyimpang dari kebenaran. Siapa yang memeluk Islam telah memilih jalan yang benar. Di luar Islam tidak benar. Saya ulang, ini sebenarnya nabok lo juga nih kayak Bedar nih tadi. Jadi di luar Islam tidak benar. Hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Anda Kristen ya, mohon maaf. Anda nggak masuk jalur sini. Jadi di sini yang menyimpang dari ajaran Al-Qur'an adalah Anda Kristen. Selesai kok, gampang kok dijelaskan ini. Oke? Nah, sekarang giliran saya nanya kepada Anda. Menurut Anda, apakah Kristen itu benar menurut Anda? Nah, kalau Islam pasti selamat, namanya aja selamat. Kristen itu bro, selamat atau tidak? Atau Kristen Ya, itu benar baik, apa enggak? Kalau menurut yang menurut saya pernah mendengar dan diajarkan ya sebenarnya, karena saya telah mendalami Pak, bahwa ada kepastian, ada keselamatan dalam Kristen, karena
Yesus yang kami sembah, yang kami Tuhan adalah Dia bisa mengampuni dosa setiap orang yang berserah diri pada Yesus, yang menyerahkan dirinya kepada Yesus sebagai juru selamat dan Tuhannya, Pak. Di mana Nah, datanya kalau tadi di mana Mas- dengerin. Saya Pak pakai data, minta data. Di mana datanya Yesus itu adalah Tuhan? Di mana Pak? Loh, ada Pak, banyak Pak. Yesus adalah Tuhan. Minta satu, Pak. Saya Minta satu Pak. Minta satu Pak. Oke, makasih Pak. Saya akan. Tapi saya selesaikan ini dulu tadi yang bicara. Udah saya ini, jawab Pak. Dapatkan apakah Udah saya jawab Pak. Udah saya jawab di situ di luar Islam celaka. Udah saya jawab. Ya. Berarti Orang yang Islam itu tujuannya Pak. Kenapa? Iya Pak. Kenapa? Berarti jin itu bukan agama Islam Pak, saudara Bapak ya? Ya jin Agamanya itu Islam jin. lah. Ya jin itu aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepada aku. Ya jin itu Islam lah. Kalau sudah berubah menjadi Berarti satu jinnya Yesus. agama Islam ya Pak? Kenapa? Berarti jinnya agamanya Islam ya Pak? Iya iyalah. Oke. Betul Pak, Oke, sama sekarang dengan jin ini- apa setan itu sama Pak? Karena Saya lagi dulu, ntar dulu. Saya minta satu data dulu sama kau. Saya udah jawab. Sekarang kau mana datanya Yesus Tuhan dulu? Ini dulu gantian lah kau. Mana? Kau kok ada data loh? Tuh, ketik di situ di mana datanya Yesus Tuhan. Itu dulu lah. Di mana datanya Yesus itu Tuhan? Katanya tadi banyak. Lu udah pegang. Ketik aja di situ bang. Yesus Tuhan ya. Muncul datanya tuh. Coba bang. Ayo brother. Bang, di mana datanya Yesus Tuhan? Dibuka mic-nya bang. Abang ya, saya udah jelasin. Ayo bang. mute Pak, jangan di Ya. mute. Jangan di mute. Iya, datanya Yesus Tuhan mana bang? Iya banyak Pak ya. Ya tampilkan salah satunya bang. Sebentar Pak, sebentar. Mana Yesus Tuhan datanya? Santai Pak. Jangan terlalu ketakutan Bapak loh di ini kemal Bapak. Ada yang takut kok, orang dari tadi saya minta kamu udah 6 hari nggak nemu datanya, katanya banyak data kok, satu saya minta nggak nemu gimana sih dok? Ya, yang Pak. takut dulu kamu. Makasih ya Pak. Katanya datanya banyak Yesus Tuhan, minta satu aja nggak ada, gimana sih? Baik Pak, kita buka di Pak, di Yohanes 20 Pak. Jelas 20 berapa? Yohanes 20. 20 nomor berapa? Sabar Pak, santai Pak, jangan terlalu. Ya kamu aja baru nyari Ya, kok, katanya sebentar, Pak, banyak saya baru buka, nyari. Pak. Jelas 20 berapa? Iya maksudnya saya bukan nyari Pak, saya buka Pak. Iya dok, Yohanes 20 berapa? Bukan nyari. Ada banyak pak. Lanjut. Iya. Dia mau buktikan Yesus Tuhan Bang Juma. Tadi dia bahas surat Jan 13-14. Ini saya langsung ke mana aja Pak ya, sama Jumanya aja ya. Langsung. Entar dulu ini dulu kau buktikan dulu di mana datangmu Yesus Tuhan. Katanya banyak, satu aja dulu, nanti Bang Juma nanggapi lah. Boleh ya bertanya cuma. Ntar dulu, saya nggak mau. Ya, Yohanes mana? Yohanes berapa Yesus Tuhan? Ya, tadi kan Mana? Bapak kan mengaku itu bukan ustaz. Saya langsung tanya bersama Jumanya itu loh Pak. Iya saya ini minta dulu loh. Di mana datangnya Yesus Tuhan? Katanya mah banyak. Ayo di mana? Ya banyak. Ya mana datangnya di mana tertulis? Ya, tapi ya. Hah? 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 Di mana datangnya tertulis di mana? Ada Paulus, ada Matius, ada Lukas, Ya. ada Yohanes, ada Markus. Yang mana? Begini Pak, boleh nggak saya langsung ke Pak? Yang Cuma mana dulu dulu? mau Begini, konfirmasi apa ya, ada Pak? aja lu. On-cam lagi, on-cam buka. Yang Bagaimana? mana? Jangan memalukan Kristen loh. Oke Pak ya, saya
Ya tunjukkan dulu yang mana datanya. Saya bukan pendeta, Pak. Saya cuma biasa, Pak. Tadi Saya Anda tidak- mengatakan Yesus itu Tuhan, datanya banyak. Saya minta satu aja. Oh, berarti Bapak tidak siap untuk ditanya ya, Pak ya? Ya, Anda kan udah bertanya, saya udah jawab. Nah sekarang di mana Belum, datanya Pak. Yesus Tuhan? Giliran Anda lagi, datanya mana? Jangan memalukan lagi. Ya sini. baik Pak, ya pelan-pelan kita. Saya buka data ya, Pak ya, sebentar ya. Ya datanya mana? Lu pakai apa? Yesus Tuhan yang mana? Yang mana? Ayo. Nah, yang mana? Yesus Tuhan. Buka. Gua siksa kau. Kalau enggak, gua siksa sampai kau mencret. Jangan Pak, ini kan bagaimana saya dapat hidayah kalau saya pakai ngecret? Ini mana? Enggak usah dapat perilaku hidayah, kan nggak gitu perlu. Pak. Mana datanya? Ya, Mana saya akan datanya buka ya Yesus Pak ya Tuhan? di Yohanes 20. Ya. Sebentar Pak. Yohanes 20 Yohanes nomor 20 ayat 28 dikatakan di sini Pak. Ya, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhan dan Allahku." Pak. Jelas Pak ya, ini murid Yesus menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah Pak. Jelas Pak jawabannya saya Pak. Tidak ada Iya, salah iya, satu, iya, Pak, iya, ya. iya. Ya, baik Pak, kembali kepada tadi Alvin tadi Pak. Entar dulu dong, enak aja. Nah, Gantian bicara. Kamu pakai Yohanes 20:28. Ya gantian dong. Kan saya sudah jawab Pak. Izinkan saya bertanya iman Islam Pak. Biar saya Lu dibawa dulu bentar ya. Yohanes 20:28. Di situ tertulis Thomas berseru, "Ya Tuhanku." Ya, Tuhanku. Tidak ada itu kata Allahku di sana, nggak ada. Ya Tuhanku. Ya Tuhanku. Nggak ada itu Allah di situ ya. Jadi LAI, saya protes di sini. Dari mana Anda mengambil kata Allah di situ? Original tesnya itu Theos. Di situ ya dewaku atau ya Theosku, kan begitu. Baca data sebelumnya, Thomas itu mengalami kaget. Thomas itu mengalami kejadian yang tidak terduga, sama dengan seperti kita ini. Tiba-tiba melihat suatu kejadian di tengah jalan, ada orang mengalami musibah. Terus kita berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku." Jadi objek yang kita lihat itu bukan Tuhan. Itu objek yang mengagetkan kita. Dengan refleks sebagai manusiawi yang diciptakan oleh Sang Pencipta, kita refleks menyebut nama Sang Pencipta kita. Bukan yang dilihat itu adalah Tuhan. Bukan. Ada-ada aja kau bahasa Indonesia lu belum sempurna. Kalau Yesus itu menurut Thomas Tuhan, berarti Tuhannya Thomas manusia dong, anaknya Maria di situ dilihat. Ada-ada aja lah kau. Pada Yesus di berbagai kesempatan, setiap aktivitas Yesus itu tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan. Jangankan itu, dia bermujizat saja, menghidupkan orang mati. Ya, ini mujizat paling dahsyat nih, yang diberikan kekuasaan oleh Allah atau Sang Pencipta kepada Yesus. Apa kata Yesus? Tidak mengklaim bahwa aku bersyukur kepada diriku sendiri karena aku Tuhan telah membangkitkan Lazarus. Enggak begitu bunyinya. Bunyinya di Yohanes 11:41-42 itu. Aku bersyukur kepadamu ya Tuhanku, ya Bapakku. Biarlah orang yang banyak mengelilingi aku percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Banyak sekali data di Bible itu Yesus mengklaim dirinya utusan Tuhan. Jadi kalau hanya berdasarkan Thomas kaget
terus menganggap Yesus Tuhan, ya sulit untuk dibuktikan. Berarti Tuhan Anda adalah anaknya Maria yang berdiri di depan Thomas. Artinya objek yang dilihat itu, ya, objek yang dilihat adalah Tuhan. Nauzubillah min zalik. Setiap kita kaget atau merasa ada sesuatu yang ganjal, kita mengucapkan, ya Tuhanku, ya Allahku. Bukan objek itu yang Tuhan. Ada-ada aja. Ini pengajaran gereja, bro. Oke? Ini pengajaran gereja yang membuat Anda semakin sulit dikendalikan. Bang Joma udah balik, Bang Joma? Iya kan dah, ya. Iya. Masya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. sorry kelamaan tadi. Enggak apa-apa. Allahu Akbar. Siap. Ya, itu tadi surat Jin 13-14 Bang Joma. Dia tanya, saya Kenapa udah jawab itu? sih tadi. Iya, tahu kenapa? Ya, sangat jelas di situ bahwa di luar Islam ya, nauzubillah min zalik, neraka tempatnya. Kayak lu berisik nih satu Apa masalahnya? Masalahnya Al-Quran itu memang katanya ilmunya jin di itu juga, jin itu katanya juga Islam ya. Nah itu gitu, kira-kira gitu Bang Joma. jin juga. Islam, Muslim. Ya, kenapa heran kalau ada jin yang Muslim, sebagaimana ada malaikat jadi setan? Lain jin, Ya, lain Bang Juma, setan. boleh ya Bang Juma? Saya bertanya kepada Bang Juma ini, mana tahu dapat pencerahan Bang Juma. Yang bertanya tadi Boleh, Bang. tentang jin siapa? Iya, saya Pak. Tadi ini si Hadik ini langsung ini kepanasan dia di atas Pak. Lampu Jawa nunggu Ustaz. Iya, nunggu Pak Ustadz katanya. Iya. Ya kan saya tadi bilang Bang Hade, saya ini umat biasa, saya dapat ingin bicara dari Bang Ya, ya, nggak apa-apa, Ustadz. lanjut. Aduh, Iya. jangan framing terus Bang. Karena Iya, ajaran terus? kami kan sudah jelas tadi diajar oleh para pendeta bahwa Yesus Tuhan melewat perkataan Thomas, ya Tuhan dan Allahku. Ada beberapa data memang, tapi ya, kalau abang nggak menerima itu yang sudah, maka itu saya kepingin dapat pencerahan itu loh Bang. Ya, Bang Cuma tadi di surat Ya. ke-72 itu, Entar dulu Bang Joma, dia pakai Yohanes 20:28, Yesus Tuhan. Oh, Itu dulu, jelaskan dulu Bang Joma, itu dulu, silakan. Mbak saya ini bertanya, siapa ini? Bang Joma dulu, Yohanes 20:28, Yesus Tuhan kata Thomas, silakan Bang Joma. Diam dulu. Ya, baik Bang ya, saya kok di mute loh. kita bicara dulu Bang, gantian kita Bang. Iya. Loh, kan saya belum bertanya Pak, boleh nggak? Iya. Oke, Saya makasih. jelaskan dulu yang di apa itu? Iya, Pak, Intinya di aja surat yang langsung, ke-70, iya, intinya gini Pak ya, tadi di surat ke-72 ayat nomor 13 dan 14, dikatakan bahwa di saat jin mendengar petunjuk Al-Quran dan ayat 14-nya, mereka beragama Islam atau masuk Islam Pak. Apakah Bang Cuma mengakui bahwa jin itu saudara Anda jin atau masuk Islam beragama Islam? Iya, kita berbicara terkait dengan jin dulu. Ya, silakan Pak. Iya, jin itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Sejatinya seluruh makhluk itu diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Allah. Malaikat, jin, termasuk iblis. Itu tadinya diminta untuk sujud kepada perintah Allah. Jadi di luar Tuhan, seluruhnya harus sujud kepada Tuhan. Kalau Anda yang mau bukti, Yesus yang Anda tuhankan itu sujud kepada Tuhan yang betul. Jadi jangankan kemudian Yesus, jin, iblis, malaikat, seluruh rangkaian daripada ciptaan Tuhan itu wajib hukumnya sujud kepada pencipta langitnya. Nah, kemudian ketika Anda berbicara mengenai jin, jin itu bukan setan, tapi setan itu tadinya adalah jin. Jin belum tentu setan, tapi setan sudah pasti golongan dari jin.
yang tadinya ingkar. Jadi jin itu terbagi dua. Jin yang taat disebut makhluk yang muslim, tetap dia namanya jin. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budu. Jadi jin yang kufur kepada Allah itu disebut iblis. Manusia yang kufur kepada Allah disebut kafir. Jadi golongan setan itu segolongan dengan orang-orang kafir. Sedangkan jin yang taat kepada Allah itu segolongan dengan muslim. Jadi kami umat Islam itu segolongan dengan makhluk roh yang bernama jin yang taat kepada Allah. Kristen segolongan dengan setan yang makhluk roh yang ingkar kepada Allah. Imbang di situ, Pak ya. Kalau Anda tidak percaya, di dalam kaidah pengajaran Bible itu sendiri, Kisah Para Rasul 16, nomor 17, nomor 18, ada iblis yang justru mengakui kerasulan Paulus. Ada setan yang justru sujud kepada kemesiasan kenabian Yesus. Di dalam Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20, setan pun sujud menghormat kepada Yesus. Siapa yang sujud kepada Yesus berarti dia boleh dikategorikan sebagai pengikut Yesus atau hamba Yesus. Iblis, Anda baca dalam Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20, setan sujud menyembah kepada Yesus. Berarti Kristen dan setan sama-sama sujud menyembah kepada Yesus. Pakai logika. Sedangkan kalau berbicara mengenai Al-Quran, wa lamma sami'na huda. Jadi jin ini kemudian mendengarkan petunjuk. Jin ini mendengarkan Al-Quran. Jin ini kemudian ada yang beriman kepada Quran dan ada pula yang ingkar kepada Quran. Begitu juga orang manusia. Ada yang ingkar kepada Quran, ada yang beriman kepada Quran. Jin yang ingkar kepada Quran namanya setan, manusia yang ingkar kepada Quran namanya kafir atau Kristen. Paham sampai situ? Nah, Boleh sedangkan kata dalam Pak? sabar, sedangkan dalam kaidah Kristen, malaikat itu makhluk yang tidak memiliki syahwat, tidak memiliki nafsu. Tetapi dikatakan di dalam Kristen, malaikat kemudian ingkar kepada Tuhan, sehingga malaikat disebut setan. Kalau di Islam bukan malaikatnya yang disebut setan, tetapi jin yang ingkar kepada perintah Tuhan, itulah yang disebut setan. Jadi kesimpulan Baik, Pak, saya, boleh? Ya. kesimpulan saya, setan dan Kristen adalah sama, jin Muslim dan umat Muslim itu juga adalah sama. Silakan. Baik, terima kasih Pak kesempatannya. Siap. Iya. Tadi ada menyatakan bahwa setan dan jin itu berbeda ya Pak? Iya, tapi unsurnya Oke. sama. Unsurnya sama Pak ya? Siap. Kalau anggap Anda berkata bahwa setan itu masuk ke Kristen ya Pak ya? Iya, Kristen, betul, pintar. Tetapi Muhammad ya di sini dijelaskan Pak di hadis Muslim ya Pak 50:35 Pak bahwa setan pun itu Islam Pak. Bagaimana Anda bukan bebas di sini setan. Pak? Iya Pak, Itu ini Pak, jin kesempatan yang dengarkan dulu Pak. Iya, Dengarkan baca dulu, Pak. silakan. Silakan, Iya. silakan. Iya enak gitu Silakan. Pak. Iya. Kan Bapak kan seorang ustadz Pak. Tapi Iya, Bapak juga Nah. seorang anak teos, anak dewa. iya. Santai lah Pak. Aduh. Iya. Oke Pak ya. Saya sangat santai. Lihat aja cara Iya. saya nih, santai banget. Ya. Saya tidak akan membaca dari awal telah menceritakan ini Pak ya. Baca terlalu jauh. baca bahasa Arabnya supaya Anda nanti ngerti Saya asal kan bukan urutnya. saya bukan orang Arab Pak. Oh, berarti Anda belum pantas membahas hadits. Bukan bertanya Pak, bukan membahas saya Pak. Bertanya Tapi di Anda sini, Anda kalau bertanya, pertanyaan saya tanya dulu. Anda memahami ilmu hadits pakai kaidah apa? saya nggak memahami hadis Pak. Bertanya kok sama. Anda Oh, berkata nggak bisa, tadi nggak bisa, jin nggak bisa. beda. Saya bertanya Ini. Saya bertanya dulu landasan Anda membawa hadits ini, pola yang Anda gunakan menilai hadits ini apa? Ilmukah atau hanya sekedar nebak-nebak saja? Saya membawakan ini karena
bicara Anda itu bertentangan dengan ini bahwa setan pun Islam, Pak. Nah, Ini- sekarang Ini. Anda membawa tunggu. Sekarang Anda membawa narasi tentang terjemahan ini, itu pemahaman Anda berdasarkan asbabul wurudnya hadits yang dalam original teksnya atau hanya pendalaman terjemahan saja? bukan pendalaman, karena perbedaan narasi Anda bahwa setan dan jin itu berbeda. Ternyata setan ini juga Islam. Ini. Itu Anda dengar dulu, Pak. menuduh. Ya, ini silakan. ini berbicara mengenai jin. Iya. Atau Anda mau berbicara bedakan mengenai bahwa jin- setan? Anda mau bicara tadi setan dan jin itu berbeda. Ternyata Islam juga sama. Ini setan. Saudara, Ya. jin, ketika mereka itu taat kepada Islam, taat kepada Allah, taat kepada Setan pun ajaran Islam. Tuhan, maka dia disebut Muslim. Berarti setan pun Muslim. Oh, salah, Anda tidak memahami maksud saya. Ini. Dengar saya, Pak. Dengar saya. Apa yang itu? Coba Anda baca. Makanya terjemahannya, itu silakan. dengarkan dulu saya bacakan, Pak. Bukan. Ya. Coba Anda bacakan, silakan. Iya, makasih banyak Pak Cuma ya, Pak Ustadz ya. Ya. Dari atas ini yang saya bacakan Pak terlalu panjang ya, Nggak usah terlalu panjang. Kalimat terakhir Oke. aja. Oke, saya akan bacakan Yang ada dari sini, kata Pak. setannya, yang ada kata setannya. Oh silakan. iya, oke. Ini dialog Aisyah sama Muhammad, Pak. Ya, Ustadz Iya, apa? yang ada kata Muhammad, ya. setannya, silakan. Oke, Aisyah berkata, Pak, aku merasa cemburu. Ya, pada beliau lalu beliau datang dan aku melihat yang beliau lakukan. Beliau bertanya, kau kenapa? Dia tanya kepada Aisyah kan, wahai Aisyah, Ya. aku menjawab. Aisyah menjawab, orang sepertiku mengapa tidak menyemburui nggak tahu ini apa menyemburui ya. Orang yang seperti Tuhan. Rasulullah SAW bersabda, apakah setanmu ini apakah setanmu mendatangimu? Ya ada tanda tanya sini. Aisyah Iya. bertanya, wah Rasulullah, apakah ada setan menyertaiku? Dia ditanya sama Aisyah, malah Aisyah bertanya, malah tidak ada jawaban kan? Beliau menjawab, terus? ya Aisyah. Aisyah Terus? juga menyertai lagi, ya juga menyertai semua manusia. Beliau menjawab, ya. Terus? Ya. Dia yang Terus? berikutnya, ia bertanya lagi, menyertai Tuhan juga. Ya, Muhammad menjawab, iya. Iblis setan itu menyertai Muhammad juga. Hanya saja Robku menolongku mengalahkannya hingga ia masuk Islam. Berarti kan menurut saya itu pada Oke. agama setan itu Islam, Pak. Agama Oke. Anda, Pak, setan. Agama setan, Pak. Oke, saya Ya, silakan, jelaskan. Pak. Itu di situ dikatakan apa? Itu dikatakan kalimat terakhirnya apa? Iya, ia mengalahkan hingga ia Kalimat masuk terakhirnya Islam. apa? Setan dikalahkan sehingga setannya Dan itu masuk masuk Islam. Islam. Berarti berarti agama setan Islam. Dengar. Oh, salah. Iya, Pak. Orang kalau Oh, iya, mengalahkan silakan. setan, di situ setannya dikalahkan tidak? Ya jelas karena cepat nanti Dikalahkan kita enggak? berdebat. Ya. Setan ini yang dimaksud sudah dikalahkan, maksudnya jin. Jin korin ini dikalahkan oleh Nabi Muhammad sehingga jinnya ini kemudian masuk Islam. Betul? Ya, apakah setan tadi Anda berkata beda jin? Tadi kan jin atau setan itu sama sebutan Itu sama, Pak. yang dimaksud tadi di sana, Pak. Setan itu Ya. sifat. Ketika kemudian jin ini sifatnya taat kepada perintah Tuhan, maka dia disebut Muslim. Karena perintahnya memang jelas. Wa ma Agamanya Islam, Pak, ya, setan, ya, Pak, ya? Yang mana? Yang datang kepada Nabi Muhammad kan? Nah, jin tadi agama Islam, di saya mendengar Quran dan di sini pun berkata Saudara, tadi menuduh kami ada saudara, Kristen menuduh kepada saudara, Yesus sebagai Kristen setan. Ternyata setan Saudara. di-mute dong, Dengarkan jangan saya. di-mute. Kamu kan yang bertanya, kamu banyak, Pak. Kamu kan yang bertanya, kenapa Aduh. yang nerangin? Kan, Saudara. kan narasinya cuma ini kan dibedakan jin dan setan. Bagaimana Ini setan ini sama, bagaimana? masuk Islam. Dengar gini. Saudara, gini. Iya. Setiap manusia itu memiliki musuh pada dirinya sendiri.
Musuh itulah yang disebut jin korin, yang selalu membisikkan manusia untuk bermaksiat. Dan itu diterangkan juga di dalam kitabnya saudara kami Yahudi, dalam kitab Kejadian 3 nomor 15, bahwa setiap manusia memiliki musuh. Aku akan menjadikan dia menjadi musuhmu, keturunanmu dan keturunannya. Jadi setiap kita manusia itu memiliki musuh. Disebutlah jin yang selalu mempengaruhi manusia. Nah, jin yang membuat Anda bermaksiat, mengajak Anda untuk bermaksiat, mengajak Anda untuk kufur kepada Allah, kepada Tuhan. Jin yang datang kepada Nabi Muhammad juga sama, mengajak Nabi Muhammad untuk bermaksiat. Hebatnya nabiku, nabiku mampu membuat kemudian jin itu menjadi muslim, tunduk. Yesus juga punya jin korin. Berarti agamanya Islam ya Pak ya, agama setan ya, Islam ya Pak. Jin yang datang kepada Nabi Muhammad masuk Islam. Hebat kan? Sekarang pertanyaan saya sama kembali kepada saudara. Setan yang datang mencoba Yesus sebagai jin korin, apakah Yesus berhasil membuat setan tersebut tunduk kepada Yesus? Jawab. Nggak ada, bisa jawab, nggak ada jin korin bicara kepada Yesus Pak, nggak ada jin korin. Hei, diam. Sip babami, diam. Anda tidak punya ilmu dalam hal ini. Yesus di dalam Matius 4 nomor 1 digendong, dibopong, ditenteng oleh jin iblis ke bukit yang tinggi, ke bumbungan bait suci, ke padang gurun. Apakah Yesus mampu menaklukkan setan tersebut untuk tunduk kepadanya, atau justru Yesusnya yang diobok-obok? Jawab. Mana jin korinnya Pak? Sebutkan mana datang. Saudara, yang disebutkan jin itu, kalau dia menggoda manusia untuk melakukan maksiat, itu disebut setan. Enggak ada. Tapi kalau dia jin tunduk kori dalam Alkitab saya, tunjukkan saya kalau ada. Tidak saya urus, dari Monas, Pak. tidak urus. Sekarang Anda mengatakan dalam hadis tersebut Saya berbicara mengenai minta setan. datanya. Oke. Kalau Anda bernarasi. Oke, saya ikutin. Jangan pakai istilah jin, karena memang Yesus tidak Jin mengajarkan kori, itu. Anda Kita bicara pakai jin istilah kori, setan. ya? Saya berbicara mengenai setan aja, sesuai dengan data yang saudara bawa. Ya, Setan berarti yang akui datang dulu, Bang. kepada Akui dulu, Bang. Anda salah sabar. bicara. Anda akui dulu. Saya mengakui bahwa dalam Islam ada yang disebut jin korin. Jin Ya, Kristen yang tidak ada ya? menyertai. Di Kristen tidak ada jin, yang ada hanya setan. Itu, aplaus dulu. Yang ada hanya setan. Yang ada hanya setan. Itu, Oke, pertanyaan ya. saya. Apakah Yesus mampu membuat setan yang menggodanya, yang menemaninya setiap saat, menjadi tunduk, menjadi pengikutnya, atau justru Yesus yang diobok-obok oleh jin, oleh setan? Sorry, Sudah. silakan menjawab. Sudah. Ya, dalam konteks itu Yesus belum waktunya iblis itu dihukum Pak. Pada akhir zaman nanti akan memang dia dilempar. Loh iya tuh. Pertanyaan saya sederhana. Iya. Apakah Yesus mampu mengkristenkan setan yang menggoda dia, yang Oke. mencobai dia? Izinkan saya menjawab, Pak, ya. Sabar. Ya. Atau Yesus mati oleh karena iblis berhasil membunuhnya? Jawab. Oke Pak ya, saya jawab Pak ya. Tolong jangan dipotong-potong Pak. Kalau Anda di sini kayak Ya, begini silakan. seperti ruang interogasi Pak. Diam, enggak Ya. usah lagi Anda ngamuk-ngamuk. Silakan. Jadi izinkan kita bernarasi, ini ruang diskusi dua arah, sehingga kalau ada saya menjawab Ya. pertanyaan Bapak jangan Silakan. potong. Karena saya menjawab Silakan. tadi bahwa dalam konteks itu memang iblis itu belum waktunya untuk akan dihukum, sehingga Hei, iblis bukan diberi itu kebebasan. pertanyaan saya. Diam dulu. Bukan itu pertanyaan saya. Nah ini. Pertanyaan saya bukan di situ. Pertanyaan saya bukan di situ. Iya, aku nangkep tanggapan Bapak di situ bagaimana saya Yesus bukan itu di dicoba, situ. mengalami cobaan dari Pertanyaan saya, dengar. Anda diam dulu. Pertanyaan saya Anda resapi dulu. Saudara, resapi pertanyaan saya. Jangan mau menang. Aku harus menang. Sabar. Kami butuh penjelasan. Bukan cara lari dari materi. Yang saya tanya, apakah Yesus berhasil mengkristenkan setan yang datang mencobai, mengobok-ngobok, membopong dia, menguji dia,
dan seterusnya. Oke, saya jawab Pak. Itu pertanyaan simpel saya, itu, simpel itu. Berhasil, Aduh. berhasil tidak Yesus mengkristenkan setan tersebut? Jawab. Oke, makanya jangan di-mute-mute dong. Ini simpel jawaban itu. Dalam kekristenan aja Yesus bukan tujuannya untuk datang ke dunia untuk menyelamatkan setan, Pak. Karena setan itu sudah kontraknya si jahat dan tempatnya neraka. Setan itu, Pak, ya. Kalau dijawab Aduh, jangan gagal Yesus. Jangan Yesus gagal. di-mute. Udah. Oke, Kok gagal. takut Oke, ini? oke. Gagal Oke, Yesus. berarti Nabi Muhammad Kok takut lebih si Joma hebat ini? dari Yesus, Pak. Nabi Muhammad Si lebih Joma ini hebat jangan di-mute. daripada Yesus. Berarti Mute, Nabi mute, Muhammad kok takut? lebih hebat daripada Yesus. Asik. Nabiku Nabi Muhammad, nabiku Kayak Nabi begini kelas Juma. Muhammad. Nabiku Nabi Muhammad mampu mengislamkan jin korin, sedangkan Yesus tidak mampu mengkristenkan setan yang datang mencobainya. Tuhan kalah sama setan, nabiku menang melawan jin. Mantap. Oke? Ya. Tuhan keok sama setan, Tuhannya keok sama setan, malah berakhir daripada kematian. Sedangkan nabiku Nabi Muhammad, jangankan sejazirah Arab, jin korin aja yang mengajaknya untuk maksiat pun diislamkan. Subhanallah. Tepuk tangan untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lanjut. berhasil mengislamkan setan. Yesus gagal mengkristenkan setan. Oke. Dinaikkan Ya, itu. lagi Bang Handi. Kalau dia Ya, itu masih ada, Nathan. dinaikkan lagi. Ini Nathan nih. Silakan Nathan. Yang tadi, yang Bapak tadi. Oh, yang tadi lagi. Ya, dinaikkan aja kalau memang dia masih penasaran dengan kita. Dia ke ini banyak orangnya. Pergi cari pendetanya. Kenapa Yesus, kenapa Tuhan kita mengalami kegagalan mengkristenkan setan? Nah itu. Dia lagi kondisi Bang, sekarang. Assalamualaikum. Saya Muslim, Bang. Waalaikumsalam. Aja di gua. Jelek jaringan. Ya, ini dia. Itu celebek. Saya dibawa 2 kali kau kit saya karena kamu nggak mampu diskusi. Bukan nggak mampu. Saya berdasarkan data. Enggak, sebentar dulu cuma ini yang Kita nganu sudah loh. buktikan. Kita sudah buktikan. Ini Kita romnya sudah baju mas si buktikan. handek ini celebe ini apa? Kok dikit Anda terus? tidak bisa diam Aduh. soalnya. Anda nggak bisa diam. Saya kan Anda nggak bicara bisa. saya diam. Tidak ada kesempatan saya bicara loh. Nah, sekarang Anda Anda kan potong. sudah Anda sudah membuktikan Yesus tak mampu kan mengkristenkan setan? Bukan tujuan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan setan, Pak. Tidak ada itu. Nah, Nggak ada itu. Nggak perlu. berarti di mana kehebatan Yesus itu? Di mana? Sedangkan Tidak Yesus, dikatakan. hei saudara, Ya, oke. diam, Oke, silakan, diam. silakan bicara. Oke, Diam. silakan. Silakan. Apa kata Yesus? Hanya kepada Tuhanmu saja engkau berbakti. Berbakti enggak iblis? Enggak, berarti Yesus batal, gagal. Coba Anda baca Lukas 4 itu. Matius 4 Anda baca. Ketika iblisnya minta supaya Yesus menyembah, apa kata Yesus? Hanya kepada Allah, dialah Tuhanmu, hanya kepada Allah saja engkau harus menyembah. Itu Yesus mengajarkan setan untuk menyembah kepada Allah. Udah, Pertanyaan Pak, saya, ini di ruang diskusi, pertanyaan Pak. saya, Ya, dengar. silakan. Pertanyaan saya, apakah Yesus memerintahkan iblis menyembah hanya kepada Allah? Menyembah atau memerintahkan atau tidak? Anda jawab. Sudah, Pak. Ya, kalau konteks tadi saya dikatakan itu kan percakapan iblis bagaimana Yesus dicobai ya tadi itu. Karena dalam Pertanyaan saya, Sebentar, Anda selalu saya- lari dari Anda pertanyaan. jangan potong, Mbak. Aduh, Itu gimana, kelemahan masa? saudara itu di situ.
Kelemahan Ya karena saudara saya itu di tadi situ. ini bukan pendeta, Pak, hanya menjawab sesuai Saya yang saya... bertanya kepada Aduh. Anda, jawaban Anda Ya izinkan cincong. saya menjawab. Anda tidak Anda menjawab jangan- pertanyaan saya. Maka itu Saya bagaimana saya bertanya, menjawab, ada motong-motong. Berhasil tidak? Aduh. Berhasil tidak Yesus? Ketika Ada Yesus motong memerintahkan. pembahasan saya, bicara saya kau Dengar. potong. Dengarkan saya saudara Yahowu. Dengarkan. Dengarkan saya. Parah Dengar. ini. Dengarkan saya. Apakah Yesus memerintahkan menyembah hanya kepada Allah? Jawab. Silakan. Jawab. Dalam konteks iya, karena Pak, Ah, sumber berhasil itu tidak? Allah itu Berhasil bukan tidak untuk Yesus? Berhasil tidak Yesus? Mute, aduh, kok Berhasil di-mute? tidak Yesus? Berhasil Sebentar tidak Yesus? dulu, aduh. Berhasil tidak Yesus? Kenapa ini ya? Kenapa kok nangis. celebek sini, celebek ini? Anda tidak menjawab pertanyaan saya soalnya. Maka itu dengarkan dalam jawaban saya. Iya, silakan. Pertanyaan Oke. saya, apakah Yesus memerintahkan iblis menyembahnya kepada Allah? Sebentar. Ya, Ah, konteks pertanyaan- itu memang hanya Allah Pertanyaan yang disembah. saya, apakah Aduh. Yesus meminta agar iblis menyembahnya kepada Allah? Ya memang hanya Allah yang disembah, Pak. Di situ jelas. Apakah Yesus memerintahkan iblis menyembahnya kepada Allah? Lah iya dong, harus menyembah kepada Allah yang benar. Oke, Jelas di situ. iya. Tetapi Sekarang makanya saya pertanyaannya jelaskan dulu. kemudian, apakah iblisnya? Interogasi, Dengarkan saya, kenapa dengarkan diinterog- saya. Dengarkan Kenapa saya, dipotong? dengarkan saya. Dengarkan saya makanya. Ketika Anda ditanya, Panik, takut. apakah Yesus memerintahkan iblis? Dengar. Diskusi. Apakah Yesus memerintahkan iblis? Dengarkan dulu, penyembah makhluk yang keluar dari kubur. Diam. Apakah Yesus memerintahkan setan menyembah hanya kepada Allah? Anda mengatakan, iya. Yesus memerintahkan iblis menyembah kepada Allah. Pertanyaan saya, apakah iblis tunduk kepada Yesus? Atau Yesus tidak berkuasa menundukkan iblis? Jawab. Ya, jangan dipotong-potong ya. Maka itu kalau dalam iman kekristenan, ya dengarkan cuma ya. Iblis itu memang dia dibuang dari surga, malaikat yang dibuang di surga, memang nanti pada akhir zaman dia akan dihukum, ditetap di neraka lagi, tidak bisa berdaya. Maka itu tidak ada wajib bagi. Sebentar dulu, aduh. Kayak mana sih? Ini iman saya, Pak. Nanti Anda, makanya saya datang ke sini mungkin dengan pencerahan Anda Pertanyaan menjelaskan. saya, Aduh. apakah Yesus mampu Ngomong dong. menundukkan iblis? Apakah Yesus mampu menundukkan iblis? Mampu atau tidak mampu? Jawab. Bukan bicara mampu dan tidak mampu, karena konteks itu bukan waktunya Yesus menundukkan iblis. Bukan. Berarti Yesus tidak mampu. Udah selesai. Berarti Yesus tidak mampu. Di mana konteks? Yesus tidak mampu berarti. Mana Yesus tidak buktinya? mampu. Yesus Tidak mampu. memerintahkan. Yesus memerintahkan. Aduh, Yesus memerintahkan. kemana? Hanya kepada. Ada kalau bicara hanya kepada data, Tuhanmu Pak. saja. Matius 24 Mute. nomor Kenapa 6. kok mute? Matius 4. Lukas 4 nomor 6, nomor 7, Masa nomor sama 8. jemaat yang biasa kan Nomor 9. Nomor 9. mute ya. Apa Aduh. kata Yesusnya? Apa kata Yesusnya? Hanya kepada Allah saja engkau mengabdi. Pertanyaan saya, apakah perintah Yesus ini didengarkan oleh iblis dan diamanahkan kepada iblis, lalu kemudian iblis tunduk terhadap pengajaran Yesus yang mengajarkan hanya kepada Allah saja engkau mengabdi? Pertanyaan saya, apakah iblis tunduk kepada Yesus? Ya, oke, Atau Pak. Makanya Yesus jangan tidak di-mute. mampu Saya jawab itu ulang kali, oke. menundukkan Saya iblis? persikat ya jawaban Yesus saya ya. Yesus mampu tidak? Atau Oke, saya iblisnya tidak mau persikat. tunduk kepada perintah Oke. Yesus? Silakan. Ya, memang dari sifat karakter iblis itu tidak akan pernah Saya mau tidak tunduk tanya kepada Allah, itu. maka dia dijatuhkan. Berarti Yesus tidak sanggup. Berarti Yesus tidak Bukan sanggup. masalah tidak sanggup. Memang Oh, bukan kalau dia tujuan sanggup Yesus datang berarti untuk iblisnya tunduk. Dengar, Kenapa? kalau Kalau dia mau- sanggup, Sebentar, kalau dia sanggup berarti dia tunduk. Sebentar ya.
izinkan saya bicara ya. Kenapa kalau iblis itu sanggup mengkristenkan menjadi pengikut Yesus, maka tidak ada Islam, setan menjadi Islam, Pak, beragama Islam. Gimana sih Bapak Dengarkan ini? saya. Dengar dulu. Iya. Setan itu disuruh Yesus atau tidak? Tetapi kan iblis kan punya kehendak bebas, dia nak harta atau Setan itu disuruh Yesus atau tidak? iya, memang dalam konteks itu memang disuruh, tapi dia tidak mau. Nah, Kenapa sekarang iblis itu tunduk atau tidak? Ya memang iblis tidak pernah tunduk, Pak. Dari mana iblis tunduk kepada Allah? Berarti Yesus tidak mampu. Berarti Bukan Yesus tidak mampu menundukkan iblis. Maka dia dijatuhkan dalam surga, ke dunia, ke gua-gua. Tujuannya apa Berarti nanti? Yesus tidak pada mampu. akhir zaman, Dengar. bahkan iblis Berarti itu Yesus- akan dihukum. dibawa Berarti ke Yesus neraka. tidak mampu. Berarti Bagaimana Yesus tidak sih? mampu kan? Bukan masalah Berarti tidak Yesus tidak mampu, kan? Karena kuasa Tuhan Loh, itu dia kan ya, perintahkan. iblis itu Dia sebentar perintahkan. dulu. Iblis Saudara, itu saudara. dibiarkan. Dia perintahkan. Dengarkan dulu cuma gimana sih kamu ini? Kamu ini gimana? Iblis itu belum waktunya dia dihukum, ngerti? Nanti kedatangan Mesias Yesus yang kalau ada, begitu diam kenapa? dulu. Kenapa Yesus? Aduh, diam Dengarkan, dulu kamu. dengarkan. Mulut kau ini kayak mana sih cuma kalau ini? Yesus itu dengar. Anda harus banyak belajar. Mau dipotong-potong, Kalau Anda belum selesai bicara. tidak masuk akal, logika Anda itu cuma ngeles Ya aja. udah, itu kan pelajaran yang saya dapatkan, Bang. Tidak bisa, saudara. Gimana Artinya kenapa pelajaran harus Anda itu memaksakan? salah. Maka harusnya Anda mengajarkan saya tentang Islam. Ini loh Islam yang betul. Bukan saya memaksakan. Bukan saya memaksakan, saudara. Tidak bisa. Anda harus sadar. Anda Ke harus sana sadar. tidak bisa Ternyata Yesus begitu. itu tidak memiliki kemampuan. Berarti Yesus tidak mampu menundukkan iblis yang satu iblis itu. Satu iblis yang mencobai Yesus saja tidak bisa Yesus tundukkan, Pak. Sudah, saya jawab ya. Izinkan bicara ya. Ya. Oke. Pak Ya. Cuma, ya Pak Ya. Cuma ya. Saya pakai Pak Cuma Ya. ini ya. Sangat hormat Silakan. sama Pak Cuma ini. Memang iblis Ya, itu, silakan. Pak, di saat kedatangan Yesus itu tidak ada tujuan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan, mensyahadatkan iblis. Tetapi sebentar Saudara, dulu, Pak. Aduh, diam dulu. Diam. Sabar supaya tiktokan Mana kita. sih ini? Tetapi bukankah Yesus memerintahkan iblis yang mencobanya itu? Saudara, tetapi bukankah Yesus memerintahkan iblis yang mencobanya itu menyembahnya kepada Allah saja? Betul atau tidak? Cuma gini ya, dalam konteks itu, ini kan Yesus sebagai dalam bentuk fisik Karena manusia. dijawab, iblis yang Kenapa Anda nggak berani Sebentar, menjawab sih? Kenapa Anda nggak berani menjawab? Kenapa nggak jawab, jujur? Pak. Saya jawab. Kenapa nggak jujur? Kenapa? Loh, saya jujur dari tadi loh. Iya, sekarang pertanyaan saya, Iya. Yesus memerintahkan oknum iblis itu untuk menyembah kepada Allah atau tidak? Oke, saya ikuti maumu ya. Tetapi iblis itu tidak harus. Iblis itu tunduk tidak kepada Yesus? Ya karena iblis itu pemberontak, pada perlu tunduk dia karena dia tujuannya pemberontak, karena dia dihukum. Pertanyaan saya, iblis itu tunduk tidak kepada Yesus? Tidak tunduk, kalau dia tunduk akan masuk Bagus, beragama tidak Kristen, tunduk. bahkan masuk Islam. Pak. Berarti Itu. Pak, Apa berarti? Yesus tidak mampu Loh, itu kan mengkristenkan narasi iblis yang Anda. mencobainya. Kalau iblis itu tunduk kepada Yesus, tidak ada yang beragama Islam nanti, Pak. Gitu maksudnya. Aduh, bagaimana Bapak ini? Iblis cuman satu iblis aja, Apanya Pak. satu? Satu iblis aja nih, Pak. Iblis satu banyak. iblis yang mencobai Yesus. Ya, tapi cuma satu iblis yang mencobai Yesus. Dan Yesus tidak mampu kemudian menjadikan iblis itu tunduk. Ya memang Oke? Nah, tujuan Yesus itu berarti utama, Yesus tidak menyelamatkan mampu. manusia. Berarti, saudara, kalau begitu adanya, kenapa Yesus memerintahkan iblis untuk sujud kepada Allah? Kalau Yesus sudah tahu bahwa iblis itu tidak akan mungkin tunduk kepada Allah. Kenapa Yesus Oke. suruh tunduk? Karena Kenapa iblis Yesus tidak tunduk? mau tunduk, karena memang Yesus bukan untuk iblis, karena iblis itu kodratnya akan dihukum ke neraka, Nah, Pak. kalau Anda begitu termasuk kenapa? Anda. Kenapa Termasuk Yesus Anda. menyuruh dia tunduk? Kenapa iblis Di-mute, ini mute disuruh dong. tunduk Jangan kalau Yesus ini di-mute. sudah tahu? Kalau iblisnya sudah diketahui, Di-mute. kalau iblis itu tidak akan tunduk, kenapa kemudian Yesus Aduh. memerintahkan iblisnya tunduk? Gitu loh. Nah, ini Oke? TikTok, Jadi atau pada di-mute kesimpulannya ini. begini. Ya. Jadi kesimpulannya begini, Pak. Nabi Muhammad mampu mengislamkan
jin yang mencobai dia. Tapi bukan semua jin yang mencobai dia saja. Jin korin yang datang kepada Nabi Muhammad, mampu Nabi Muhammad tundukkan kemudian jin Muhammad ini kena supaya sihir. sabar, supaya jin sabar dulu, jangan melebar kemana-mana Pak. Jadi Nabi Muhammad mampu membuat setan yang datang kepadanya untuk tunduk kepada ajaran Nabi Muhammad. Satu oknum, bukan semua setan. Di dalam Islam Pak diterangkan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh nyata bagi umat Islam. Sekarang kalau di Kristen, musuh harus dikasihi, betul tidak? Dalam konteks apa dulu? Kalau iblis tidak. Iya, tunggu. Iya, ya jangan. Iblis musuh atau bukan? Iblis musuh atau bukan? Dalam konteks ini ya memang iblis itu tadi sudah kodratnya jahat. Musuh. Ya kalau kita lihat perilakunya ada di manusia seperti Anda ini ya kami musuhan Anda. Anda kan seperti Bukan Muhammad saya, setan. Ya seperti Muhammad itu kan kena sihir. Jangan Itu kan pakai pengaruh cara setan. Paulus. Muhammad kena sihir. Anda bilang Jangan tadi. Sebentar Pak, Anda kan tadi berkata jangan pakai Muhammad cara Paulus. sanggup mengislamkan iblis. Jangan pakai Tetapi Muhammad cara Paulus. Jangan pakai cara Kenapa? Paulus. Karena iblis kan. Pertanyaan saya, apakah iblis itu musuh? Kalau di Islam iblis itu musuh nyata. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Iblis itu Islam. Aduwwum mubin. Itu jin yang datang kepada Nabi Muhammad, Pak. Satu oknum. Belajar lagi kau cuma jin itu sebutan. Satu oknum, Tolong Pak, jangan yang di-mute datang kepada Nabi dong. Jangan Muhammad. di-mute. Sedangkan Yesus yang nyatanya Tuhan, katanya Tuhan, memerintahkan kepada setan yang mencobainya untuk sujud menyembahnya kepada Allah. Setannya tidak tunduk. Nabi Muhammad mampu menundukkan setannya. Berarti Nabi Muhammad lebih berkuasa daripada Yesus yang adalah Tuhanmu. Kan begitu kawan. Oke? Jelas itu ya. Jadi yang kita kelola di sini, Nabi Muhammad mampu menundukkan jin, sedangkan Yesus justru diobok-obok oleh setan. Dah selesai. Silakan. Yang jelas di situ kan Yesus dibawa oleh iblis ke gunung yang tinggi. Terakhir kan percakapannya Yesus memerintahkan kepada iblis bahwa kau harus menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu kan perintah Yesus. Pertanyaan bagi mas sederhana. Iya. Perintah Yesus ini untuk memerintahkan iblis menyembah Tuhan berhasil atau tidak perintahnya kan itu ya? Tidak berhasil. Tidak berhasil. Gagal. Tidak berhasil. Kedua, tadi Nabi Muhammad mampu mengislamkan jin. Iya, betul. Jadi Tuhan kalah sama Nabi. Iya. Terus jadi kemudian Nabi tadi Muhammad dia bilang, lebih berkuasa terhadap iblis daripada Yesus. Kemudian tadi melompat lagi ke bahwa iblis itu musuh katanya. Tapi di dalam Matius 5:44 kalau nggak salah itu musuh itu harus dikasihi. Iya. Bahkan musuh itu harus didoakan. Jadi Kristen yang tadi ini sahabatnya adalah iblis. Begitu aja udah. Iya. Dia harus mengasihi musuh. Iyalah, mendoakan iblis. Kok ada orang kayak gini ya, nggak ada titik komanya ya, nggak mau mendengarkan pertanyaan. Dia cari kemenangan, Bang Andi. Dia mau menang dalam diskusi. Tapi nggak bisa dibiarkan bernarasi liar. Kenapa? Kenapa teman-teman saya nggak membiarkan dia bernarasi liar? Karena dia menganggap seluruhnya setan, seluruhnya iblis itu Islam. Padahal itu berbicara oknum jin korin yang datang kepada Nabi Muhammad. Sedangkan setan yang datang kepada Yesus tidak mampu kemudian dijadikan sebagai pengikut. Jangankan jadi pengikut Yesus, untuk sekedar tunduk kepada perintah Yesus, hanya kepada Allah saja engkau mengabdi saja, setan tidak peduli. Pertanyaan kepada Mbak Juma,
Siap. Sudah berapakah setan yang Banyu mak syahadatkan? Alhamdulillah sudah banyak. Ada ya yang terdata di tempat kita itu 500-an ke atas, Bang Andi. Jadi lebih hebat Banyu mak bisa mensyahadatkan setan dibanding Yesus di Matius 4 8 sampai 10 itu. Banyak. Kalau Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara setan itu adalah orang kafir. Alhamdulillah banyak saudaranya setan orang kafir saya syahadatkan. Masya Allah. Gimana Al-Qudus Duha gimana? Ya, Udah sehat? Sehat bro? Ya. Ya, ada mau ditanggapi bro Matius 4 8 sampai 10 bro? Silakan. Ya, apa yang harus kita tanggapi? Ya, silakan Banyuma. Dimulai dari anak ini jujur dia. Ya, gimana Bang Di? Coba. Yesus itu memerintahkan iblis untuk apa dan apakah Yesus berhasil ini? Silakan. Iya, Yesus memerintahkan tunduk hanya kepada Allah. Hanya kepada Tuhanmu saja engkau berbakti, yaitu kepada Bapa yang ada di langit, kata Yesus di dalam Lukas 4. Tetapi iblisnya justru tidak tunduk kepada Yesus, malah berakhir kepada pencobaan membunuh Yesus. Nah, ketika iblis mencoba untuk membunuh Yesus, inilah iblisnya merasuki Yudas. Tujuan merasuki Yudas agar kemudian Yesus. Oke, Bang Juma. Udah. Oke, udah, silakan. Nah, siapa yang bilang bahwa iblis itu tidak tunduk kepada Yesus? Oke, berarti iblisnya masuk Kristen. Siapa suruh aku Bang? Saya. Halo. Iya. Apa? Berarti iblisnya tunduk kepada Yesus. Iyalah, tunduk kepada Yesus. Siapa yang bilang bahwa iblis itu tidak tunduk kepada Yesus? Tadi teman kamu yang barusan turun dibilang tidak. Nah, kalau iblisnya tunduk kepada Yesus, kenapa Yudas berkhianat? Nah, itulah prinsip orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan, sama seperti kau. Orang-orang yang memutarbalikkan atas firman Tuhan, sama seperti kau si Jumat ini. Yesus mengajarkan mengimani Yesus sebagai Rasul Tuhan, utusan Tuhan, atau Tuhan itu sendiri? Saya sekarang bertanya sama si Juma. Enggak, Anda kan menuduh saya. Jadi saya balik nanya. Yesusnya mengajarkan dikenal dirinya sebagai utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Jawab. Hanya begini. Dan yang menjadi tauladan bagi umat Muslim itu siapa? Yesus. Hah? Yesus yang menjadi teladan. Enggak. Yang menjadi tauladan bagi umat Muslim itu Yesus yang menjadi teladan. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Siapa satu-satunya Tuhan yang benar itu? Adalah dia yang mengutus Yesus. Yang saya tanya itulah yang kami kenal. Itulah yang kami kenal sebagai ajaran Yesus. Kami teladani itu. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad, Markus 12 nomor 49. Kami teladani itu. Yesus mengatakan dirinya adalah utusan Tuhan. Yohanes 5 nomor 36. Kami teladani itu. Oke? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Kami teladani itu. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang kamu teladani dengan menganggap Tuhan itu ada 3 pribadi dalam satu hakikat? Jawab. Begini, kau jawab. anak-anak kecil, kau seperti anak-anak kecil.
Kau itu seperti anak-anak Saudara, kecil. saudara, bukan rananya kita ingin bertengkar di sini. Kita ingin memberikan edukasi kepada umat. Bukan urat-urat lehermu saja. Saudara bertanya kepada saya, siapa yang Anda teladani? Saya jawab, salah satunya Yesus. Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Kul huwallahu ahad. Itu salah satu teladan saya. Sekarang pertanyaan saya balik kepada saudara. Siapa teladan saudara? Diam dulu. Dengan mengatakan pencipta langit dan bumi itu 3 pribadi dalam satu hakikat. Siapa yang ngajarkan itu? Siapa yang Anda teladani dengan konsep itu? Jawab. Kau itu Jumajang seperti lagi saja melompat-lompat kau. Ngerti bahasa Indonesia ini? Nggak ngerti bahasa Indonesia. Anda kan bertanya, siapa yang kamu teladani kan? Itu pertanyaan. Dan saya wajib menjawabnya kan? Saya menjawabnya. Salah satu tauladan saya adalah Yesus. Yesus mengajarkan Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Qul huwallahu ahad. Inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Itu teladan saya. Yesus mengatakan ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, apalagi hanya sekedar pendeta, pastor, jemaat